Pada tahun pertama setelah putus dengan pacar dari dunia hitam, aku bersama sahabatku berencana pergi ke bar untuk berpesta semalaman. Tapi saat berbalik, Liu Ruyan di lantai 2 juga melihatku. Dia tertegun selama 2,5 detik, lalu senyum dingin terukir di sudut bibirnya. Matanya menatapku tajam. Tanpa sempat berpikir, aku buru-buru bangkit dan berlari keluar. Liu Ruyan menatap punggungku, meneguk habis anggur di tangannya, lalu melompat dari lantai atas dan mengikutiku. Aku berlari kencang melewati 5 jalan. Sampai aku yakin sudah cukup jauh dari bar, aku berdiri di pinggir jalan dan melambai untuk taksi. Hari ini aku baru kembali ke negara ini dan belum memberitahu keluargaku. Tentu saja tidak ada sopir yang menjemputku. Saat baru turun dari pesawat, MUG yang mengantarku ke bar untuk menyambut kedatanganku. Di pinggir jalan, aku sudah lama melambai tapi tak ada taksi yang berhenti. Sesekali aku menoleh ke belakang, khawatir wanita iblis yang mengerikan itu mengejarku. Untungnya, sebuah taksi akhirnya berhenti. Tapi saat aku hendak naik, tiba-tiba seseorang menarikku dari belakang. Aroma parfum wanita itu sudah sangat kukenal. Lepaskan aku, ini di negara Z. Perbuatanmu melanggar hukum. Liu Ruyan sama sekali tidak peduli. Dia menggendongku ke hotel terdekat. Dia membantingku ke tempat tidur. Baru saja aku duduk, sebuah laras pistol sudah menempel di kepalaku, dan dia berkata, "Kenapa dulu kau putus denganku?" Aku tidak berani bergerak, lama tidak bersuara. Matanya dingin, dia mendorong pelan dahiku dengan pistol. "Bicara, kalau aku sudah menembak, bicara sudah terlambat." Aku memaksakan diri untuk tenang, tapi tubuhku masih sedikit gemetar. Aku teringat surat yang kutinggalkan untuk Liu Ruyan setahun lalu. Isi surat itu sudah sangat jelas. Aku benar-benar tidak tahan dengan sifat dominannya, rasa posesifnya, dan kebiasaannya membunuh tanpa perikemanusiaan. Sekarang dia malah bertanya lagi padaku. Tentu saja aku tidak punya apa-apa untuk disembunyikan. "Surat yang kutinggalkan untukmu, apa kau tidak membacanya? Aku tidak tahan dengan caramu membunuh seenaknya. Kau sepertinya ingin membunuh semua lawan jenis di sekitarku baru puas. Kita sudah putus lama. Lepaskan aku pergi." Mendengar itu, Liu Ruyan marah sampai tangannya gemetar. "Lu Chen, siapa bilang aku setuju putus? Kau berani mengucapkan kata putus lagi. Percaya tidak kalau aku akan menembakmu sekarang?" Tentu saja dia berani. Aku sangat sadar akan hal ini, karena saat pertama kali bertemu, dia menembak mati 5 orang. Aku tidak berani memancing amarahnya lagi. Amarah Liu Ruyan sedikit reda. Dia mendorongku ke tempat tidur dan merobek pakaianku. Tapi mana mungkin aku diam saja. Aku segera melompat dari tempat tidur, ingin melewatinya dan lari keluar pintu. Tapi tanganku gemetar, tidak bisa membuka kunci pintu. Tiba-tiba, suara ledakan keras. Lubang di pintu dengan jelas mengingatkanku bahwa semua ini bukan halusinasi. Aku terpuruk duduk di lantai. Liu Ruyan benar-benar gila. Dia berani menembak di dalam negeri. Dia datang dan menarikku ke tempat tidur. "Menurutmu, mana yang lebih cepat, kau lari atau pistolku?" Liu Ruyan menempelkan pistol ke betisku. Aku benar-benar tidak tahan dengan siksaan mental ini. Sekarang aku tidak boleh lagi terlibat dengan wanita gila ini, kalau tidak akan semakin sulit melepaskan diri darinya. Bunuh saja, aku mengeraskan hati, duduk dan menatap langsung Liu Ruyan. "Bunuh aku, atau lepaskan aku pergi." Mendengar itu, Liu Ruyan mengangkat tangan dan mencekik leherku, tapi dia tidak segera menekan. Akhirnya dia hanya membantingku ke tempat tidur dan mendengus dingin. "Baik, sekarang aku akan membunuhmu." Keesokan harinya, Liu Ruyan duduk puas di sofa sambil merokok. Dari sudut matanya, dia melihatku di tempat tidur. Dalam kepulan asap, pikirannya mulai melayang. Liu Ruyan adalah putri yang diperoleh kakek Liu di usia 60 tahun. Tingkat kasih sayangnya bisa dibayangkan. Saat dia baru lahir, fondasi keluarga Liu di luar negeri mengalami perubahan. Para tetua pergi ke negara M untuk mengurus urusan, hanya tersisa 2 kakak kandung dan 7 sepupu laki-laki yang merawatnya. Liu Ruyan memegang senjata pada usia 3 tahun. Pada usia 6 tahun dikirim ke markas negara M untuk pelatihan, pada usia 8 tahun menjadi penembak jitu yang tak pernah meleset, kecuali pulang saat hari raya. Hampir sepanjang waktu di luar negeri, berurusan dengan kekuatan di sana. Pada usia 14 tahun, dia mengambil alih kekuatan di negara M. Pertemuan pertamaku dengan Liu Ruyan terjadi 2 tahun lalu. Saat itu dia memburu pemimpin kekuatan musuh, mengejarnya sampai ke negara F. Setelah dia menyelesaikan musuh, dia bersandar di gang sambil merokok, sambil menelepon anak buahnya untuk menjemputnya. Saat itulah seorang pemuda lari masuk dari mulut gang. Terlihat masih muda tapi penampilannya sangat menakjubkan. Pemuda itu adalah aku yang baru berusia 18 tahun. Aku lari masuk dan tidak menyadarinya. Setelah melihat sekeliling, aku segera pergi ke tempat sampah, membukanya, dan melompat masuk. Sampai aku menutup tempat sampah, Liu Ruyan baru mengalihkan pandangannya. Beberapa detik kemudian, 5 pria kekar berlari datang. Mereka melihat sekeliling dan mendapati hanya dia seorang. Lalu bertanya dalam bahasa Inggris apakah dia melihat. Seorang pemuda berbaju putih. Liu Ruyan bersandar di dinding dan tidak menghiraukan mereka. Pimpinan pria kekar itu juga tidak tahan dengan sikap dinginnya. Dia mengangkat pistol dan mengancam akan menembaknya, tapi dihadang oleh 4 orang lainnya. Mereka berkeliling gang. Akhirnya berhenti di depan tempat sampah dan menendangnya keras. Kelima pria kekar itu menunjukkan ekspresi gembira, lalu menarikku keluar.
Aku ketakutan, ingin melepaskan diri tapi tidak bisa melawan tangan besar pria kekar itu. Mereka mencengkeramku dan hendak pergi. Saat itu aku tidak bisa menahan diri lagi dan menangis. Dari sudut mataku, aku melihat Liu Ruyan yang sedang menatapku dari kejauhan. Seperti meraih jerami terakhir, aku menangis memohon padanya. Kumohon selamatkan aku. Kumohon. Mata Liu Ruyan berkilat penuh keisengan. Memohon padaku? Aku tidak mau rugi. Katakan padaku, apa untungnya bagiku jika aku menyelamatkanmu? Karena tidak ada jalan lain, aku dengan tegas berteriak. Asal kau selamatkan aku mau lakukan apa saja. Setelah mendapat jawaban yang memuaskan, Liu Ruyan tersenyum. Sebenarnya, bahkan jika aku tidak memohon, dia akan menyelamatkanku. Karena saat pertama melihatku, dia sudah tertarik. Liu Ruyan mengeluarkan pistol dari pinggang belakangnya. Dia mengangkat tangan dan menembak kepala pria kekar yang memegang pergelangan tanganku. Darah hangat memercik ke seluruh tubuhku. Aku segera melepaskan diri dan lari. Keempat pria kekar terkejut melihat kejadian itu. Mereka mengangkat pistol dan menembakinya. Namun, mana mungkin mereka bisa menandingi dia yang sejak kecil. Liu Ruyan, yang terlatih secara tidak manusiawi, melepaskan 4 tembakan. Setiap peluru mengenai kepala. Saat suara tembakan berhenti, kakiku lemas. Liu Ruyan berjalan mendekat dengan kaki panjangnya, membungkuk dan menggendongku. Setelah sampai di ujung gang, dia mengangkat kaki dan menendang pintu mobil. Kemudian anak buahnya keluar dari mobil dan membukakan pintu untuknya. Setelah Liu Ruyan duduk dengan stabil sambil menggendongku, mobil segera melaju cepat. Hatiku semakin kacau, wanita ini terlihat sangat sulit dihadapi. Bagaimana jika dia tidak melepaskanku? Mobil berhenti di sebuah villa di pinggiran kota. Liu Ruyan turun lebih dulu dan mengulurkan tangannya agar aku berpegangan. Detik berikutnya dia menggendongku dan berkata kepada Will di dalam mobil, "Pergi. Beritahu mereka jangan mencariku selama beberapa hari ini." Lalu dia melangkah besar masuk ke villa. Will terdiam beberapa saat sebelum menyadari. Kakak mereka yang satu ini kalau sudah mulai makan daging, sungguh tidak main-main. Di dalam villa, Liu Ruyan menggendongku masuk ke kamar tidur, menendang pintu kamar mandi dan menurunkanku ke lantai. Dia menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu bertanya sambil tersenyum, "Mandi sendiri atau aku bantu?" Aku segera menggeleng. "Aku mandi sendiri." Dia mungkin tidak ingin membuatku terlalu takut, jadi dia keluar dan menutup pintu. Di kamar mandi aku berpikir keras, tempat ini sangat terpencil. Bahkan jika aku lari dari villa pun kemungkinan besar akan ditangkap lagi. Apalagi wanita ini punya pistol, jika membuatnya marah, nyawaku bisa hilang. Hari ini tidak bisa dihindari. Tunggu sampai dia lengah baru lari. Saat sedang berpikir, terdengar ketukan pintu. Liu Ruyan berdiri di luar pintu dengan nada tidak sabar. "Sudah selesai?" Aku segera mengambil jubah mandi di samping dan memakainya. "Selesai." Aku segera keluar. Setelah mendengar jawabanku, dia duduk di tempat tidur. Jubah mandi ungu dikenakan dengan longgar. Rambut pendek di kepalanya juga sedikit acak-acakan. Pintu kamar mandi terbuka perlahan, aku keluar. Liu Ruyan melihat ini benar-benar tidak tahan. Dia berdiri dan berjalan ke arahku, menarikku ke tempat tidur, lalu menindihku. Itu ciuman pertama bagi kami berdua. Kami berdua langsung tertegun. Keesokan harinya siang, aku terbangun di tempat tidur Liu Ruyan, untuk sesaat sedikit bingung. Kemudian dengan hati-hati aku ingin turun dari tempat tidur, tetapi wanita itu menarikku. "Mau kemana?" Aku menoleh menatapnya, lalu bertanya dengan ragu, "Ada urusan hari ini, bolehkah aku pulang sebentar untuk mengurusnya?" Aku sedang menguji sikapnya, melihat apakah ada kemungkinan pergi, tetapi dia tidak berniat melepaskanku. "Kau cukup pintar." Wanita itu membuka mata menatapku, "Katakan dulu. Siapa namamu?" Aku sedikit tenang, "Lu Chen." Liu Ruyan melepaskan tanganku, turun dari tempat tidur. Dengan cepat dia memakai pakaian dinakas adalah yang baru dibeli. Setelah selesai dia turun. "Setelah sarapan aku akan mengantarmu pulang." Setelah itu dia turun. Aku langsung lega. Saat turun dari tempat tidur, pinggangku terasa sakit, tetapi aku menahannya dan turun ke bawah. Dia sedang menggoreng telur di dapur. Aku berjalan ke meja makan dan duduk, pikiranku kacau, berpikir setelah kembali ke sekolah segera beli tiket pesawat pulang ke negara asal. Saat itu Liu Ruyan membawa susu, telur goreng, dan roti, lalu meletakkannya di depanku. "Makanlah." Sepanjang perjalanan pulang aku diam. Wajah Liu Ruyan terlihat tidak senang. Dari kemarin sampai sekarang, selain dia yang bertanya padaku, aku hampir tidak berbicara. "Kemana urusannya? Berapa lama?" "Morse Academy. Besok pagi baru selesai." Dia memegang setir dengan kuat, "Jam 7 malam aku akan menjemputmu." Tanganku semakin gemetar, tetapi pura-pura pengertian. "Jam 7 aku akan kembali tepat waktu. Kau ada urusan silakan pergi, kita bertemu lagi malam saja." Dia mencibir. Tiba-tiba menginjak rem dan menatapku. "Kau yakin? Kau tahu akibatnya jika berbohong padaku?" Meskipun dia dari kemarin sampai tadi cukup lembut, rasa takut di hatiku tidak tertahankan. Aku mengangguk padanya. Namun dalam hati berpikir sebentar lagi sampai di kampus langsung lari. Beli pesawat paling awal pulang ke negara asal dan tidak kembali lagi. Liu Ruyan menatapku dalam, lalu menyalakan mobil. Sampai berhenti di gerbang Morse Academy,
Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Aku melihat lingkungan yang familiar di luar jendela, hati gembira. Tetapi tidak berani menunjukkan apapun di wajah, aku menoleh padanya, bolehkah aku turun sekarang? Kau yakin tidak ada yang ingin kau katakan padaku? Aku tahu apa yang ingin dia dengar, hanya memintaku mengaku berbohong barusan. Nanti malam aku akan memberitahumu. Dia tidak lagi menatapku, mengangguk. Saat hampir sampai gerbang kampus, seseorang memanggil namaku dari belakang. Aku menoleh melihat wanita di seberang jalan, dia bersandar di mobil sport menatapku, suaranya tidak keras tetapi cukup jelas. Lucien, namaku Liu Ruyan. Lalu dia tersenyum padaku. Senyumnya sangat indah, setidaknya saat itu jantungku berdegup kencang. Aku melambaikan tangan, lalu berbalik masuk ke kampus. Liu Ruyan mengeluarkan ponsel, memanggil nomor, setelah tersambung dia memerintahkan dengan dingin, suruh orang mengepung Morse Academy. Kemarin adalah hari kelulusanku, aku pergi makan-makan merayakan bersama teman-teman. Tidak disangka saat pergi ke toilet, aku disandera oleh 5 pria bertubuh besar. Untungnya aku berhasil kabur di tengah jalan, sehingga terjadilah kejadian selanjutnya. Di asrama, aku segera memasukkan dokumen dan paspor ke dalam tas, lalu menyalakan ponsel cadangan dan memesan penerbangan paling awal. Saat terburu-buru meninggalkan asrama, aku menabrak seorang petugas kebersihan yang sedang merapikan. Aku mendapat ide, 15 menit kemudian, petugas kebersihan mendorong gerobak sampah keluar dari kampus perlahan, dan petugas kebersihan saat itu adalah diriku. Saat itu di sekitar Morse Academy banyak orang berpakaian hitam, para siswa yang kembali ke kampus merasa cemas, khawatir ada yang membuat kerusuhan. Saat aku mendorong gerobak sampah keluar dari gerbang sekolah, hatiku sangat cemas, dan aku bersyukur telah membayar petugas kebersihan dan berganti pakaian. Jika tidak, aku akan keluar begitu saja. Mungkin aku akan langsung ditangkap. Aku memakai masker yang menutupi setengah wajahku, dan dari sudut mataku, aku melihat orang-orang yang melakukan pemeriksaan memegang foto saat aku tidur. Semakin kupikirkan, semakin aku ketakutan. Untungnya mereka hanya melirikku. Mereka tidak datang bertanya. Aku mendorong gerobak sampah sangat jauh. Sekitar setengah jam kemudian, aku bersandar di dinding dan terengah-engah. Waktu sangat mendesak. Aku segera mengambil ransel dari gerobak sampah dan bersiap pergi ke bandara. Namun, ketika aku memanggul ransel dan mendongak, aku melihat seorang wanita berdiri di depanku, menatapku dengan saksama. Liu Ruyan melangkah mendekat dengan kaki panjangnya, dan tekanan pun mengikutinya. Kau pandai sekali menipu. Suaranya datar. Aku berbalik dan berlari. Kenapa aku harus bertemu wanita yang begitu mendominasi ini? Aku tidak pernah berlari secepat ini. Tapi bagaimana aku bisa berlari lebih cepat dari Liu Ruyan yang memiliki fisik prima? Sebelum aku sampai di ujung jalan, dia sudah menangkap pergelangan tanganku dari belakang. Aku tidak bisa melepaskan diri. Semalam aku sudah memberikan segalanya padamu. Mengapa kau masih tidak mau melepaskanku? Aku ingin menikah denganmu. Mendengar itu, aku terkejut setengah mati dan tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Akhirnya aku bergumam. Aku tidak menyukaimu. Jangan buang-buang waktumu. Sebelum aku selesai bicara, Liu Ruyan memelukku erat. Dia menempelkan kepalaku di dadanya. Mendengar detak jantungnya yang semakin cepat, hatiku pun ikut berantakan. Aku bisa menunggu. Menunggu sampai kau menyukaiku. Tolong beri aku kesempatan. Akhirnya aku dibawa kembali ke villa oleh Liu Ruyan. Sejak hari itu, dia menyiapkan 3 kali makan untukku setiap hari, mencuci pakaianku sendiri. Tidak peduli seberapa larut dia pulang, dia hanya memelukku saat tidur. Liu Ruyan tidak membatasi kebebasanku. Dia hanya menyuruh orang mengikutiku dari kejauhan. Dia juga sering mengajakku jalan-jalan. Saat menemukan sesuatu yang menarik minatku, dia langsung membelinya tanpa ragu dan memberikannya padaku. Selama 3 bulan ini, dia tidak pernah marah. Ini pertama kalinya dia berpacaran. Selama aku tidak meninggalkannya, hal-hal lain bisa dia tutup mata. Sampai suatu malam pukul 2 dini hari. Liu Ruyan belum juga pulang. Aku gelisah dan tidak bisa tidur. Selama setengah tahun ini, dia tidak pernah pulang selama ini. Semakin aku menunggu, semakin cemas. Berbagai pikiran muncul di benakku. Apa dia mengalami sesuatu atau ada pria lain di luar? Lagi pula, sejak malam pertama kita, dia tidak lagi bercumbu denganku. Padahal setiap dugaan seharusnya menguntungkan untuk pelarianku. Tapi sekarang aku sama sekali tidak senang. Apa aku jatuh cinta padanya? Saat itu, sebuah mobil sport melaju masuk ke halaman. Aku bergegas turun. Begitu sampai di pintu villa, aku melihat Wei dan Qin Feng, anak buah Liu Ruyan, sedang menopangnya. Liu Ruyan pucat pasi, tubuhnya berlumuran darah dan keringat. Luka tembak di dadanya masih terus mengeluarkan darah. Saat itu, seorang dokter berjas putih juga bergegas masuk. Dia dengan cepat memasang infus dan bius, lalu dengan sigap mengeluarkan peluru dari dada Liu Ruyan. Aku memegang pegangan tangga, tidak berani mendekat. Karena takut dia benar-benar kenapa-kenapa. Baru saja aku memantapkan hati, apa aku akan kehilangan dia? Melihat ekspresi dokter semakin cemas. Tanda-tanda vital Liu Ruyan semakin lemah. Wei dan Qin Feng mendekat, mata mereka memerah dan terus berteriak. Kakak, kau harus bertahan. Semakin banyak orang di lantai 1. Banyak pria gagah bergegas masuk. Setiap orang bermata merah dan berteriak, kakak.
Keringat dokter semakin deras, tangannya juga semakin gemetar. Siapapun bisa melihat kondisi Liu Ruyan yang kritis dalam pingsan, sepertinya dia tidak akan bertahan. Aku terhuyung-huyung berlari, berlutut di samping sofa. Aku memegang tangannya erat-erat. Liu Ruyan, kau harus mendengarku. Kau harus selamat. Asal kau hidup, aku akan menikahimu. Aku mohon kau selamat. 2 menit kemudian, dokter menemukan kondisi Liu Ruyan mulai membaik. Tanpa sempat terkejut, dia melanjutkan operasi. Aku seolah terperangkap dalam mimpi buruk, terus-menerus menceritakan kejadian selama setengah tahun ini. Wei dan Qin Feng berbalik dan membawa saudara-saudara keluar berdiri di luar villa. Hati mereka juga penuh perasaan campur aduk. 3 hari kemudian, aku terbangun dalam pelukan Liu Ruyan. Begitu mendongak, aku melihat dia tersenyum padaku. Aku tidak bisa menahan diri untuk bertanya, sudah lebih baik? Tidak kusangka dia yang bicara duluan. Apa kata-kata itu sungguhan? Jawabanku adalah sebuah ciuman. Sungguh, aku menyukaimu. Melihat dia senang seperti orang bodoh. Tawanya membangunkan Wei di lantai bawah. Sejak hari itu, Liu Ruyan tidak lagi menjadi vegetarian. Liu Ruyan tidak pernah menyangka akan begitu mencintai seseorang. Saking cintanya, dia tidak ingin aku pergi sejenak pun. Hari itu, begitu Liu Ruyan keluar rumah, aku menerima telepon dari senior SMA, Jiang Sui. Dia mau mengadakan pameran lukisan dan bertanya apakah aku punya waktu untuk membantu. Tentu saja aku setuju. Dia kan yang dulu mengantarku ke rumah sakit. Aku segera bangun, cuci muka, lalu turun naik mobil menuju lokasi pameran senior. Sopir Wenche menoleh. Kakak ipar, aku tunggu di sini. Baik, aku cepat kembali. Turun dari mobil, kebetulan berpapasan dengan Jiang Sui yang sedang mengantar tamu. Melihatku, matanya berbinar dan berlari kecil mendekat. Lu Chen, kau datang. Sudah makan? Aku antar kau makan dulu. Tidak usah, aku sudah makan. Senior, tunjukkan saja apa yang bisa aku bantu. Jiang Sui yang ditolak sedikit kecewa, tapi senyumnya tidak pudar. Baik. Lu Chen, ikut aku masuk. Wenche di dalam mobil mengerutkan kening, ragu-ragu sebentar. Dia mengeluarkan ponsel dan menekan nomor. Di villa lain yang asing, Liu Ruyan duduk santai di sofa. Kakinya yang jenjang disilangkan dengan santai, melirik pria yang berlutut di depannya. Kau ingin mati bagaimana? Seorang pria tertawa pahit sambil berlutut memohon, tolong lepaskan istri dan anak saya, lakukan apapun padaku. Wei dan Qin Feng berdiri di samping sambil tersenyum sinis, dasar bodoh, dia benar-benar berani memohon pada kakak perempuan kami. Liu Ruyan geli melihatnya. Dia mengangkat tangannya dan menembak bahu pria itu, lalu mengarahkan pistol ke kepalanya. Ada permintaan lain? Coba ceritakan lagi padaku. Orang ini mengancam anak buah Liu Ruyan untuk membantu mengangkut tepung. Setelah ditolak, dia membantai seluruh keluarga mereka. Sekarang dia datang memohon dengan muka tebal. Liu Ruyan memiliki aturan jelas untuk anak buahnya, tidak boleh memperdagangkan manusia. Kedua, tepung tidak boleh disentuh. Hari ini Liu Ruyan datang sendiri, jelas tidak berniat membiarkan satupun dari mereka lolos. Saat itu, seorang wanita dan anak laki-laki kecil berlari turun dari lantai atas. Anak laki-laki itu melihat ayahnya terluka dan hendak menerjang. Wanita di lantai berusaha menahannya. Namun detik berikutnya, 2 suara tembakan terdengar. Wanita dan anak laki-laki itu tergeletak di genangan darah. Pria itu runtuh melihat pemandangan ini. Mulutnya terbuka tapi tidak bisa mengeluarkan suara. Liu Ruyan berdiri dan melirik Wei, jangan biarkan dia mati terlalu mudah. Setelah berkata, dia keluar dari villa. Begitu masuk ke mobil, ponsel Liu Ruyan berdering. Dia mengeluarkannya dan melihat itu adalah sopirnya, Wenche. Hatinya panik, jari-jarinya sedikit gemetar. Setelah menutup telepon, Liu Ruyan dengan mata merah menyalakan mobil sport dan pergi. Di pameran lukisan ini, saya pikir sudah larut. Lalu saya berkata kepada Jiang Sui yang baru saja selesai menata bingkai lukisan, kakak senior, saya pulang dulu. Lukisan itu akan saya perbaiki setelah sampai rumah. Jiang Sui tadinya ingin mengajakku makan malam nanti. Sepertinya tidak jadi. Dia mengambil jaket dan memberikannya padaku. Baik, pakailah. Di luar mungkin agak dingin. Aku menggelengkan kepala. Tidak perlu, kakak senior, aku tidak kedinginan. Jiang Sui terus ditolak, hatinya tidak enak. Sambil melihatku, dia bertanya dengan ragu. Adik kelas, apakah kamu sudah punya pacar? Ya, aku sudah punya pacar. Mendengar ini, hati Jiang Sui terasa kecewa. Dia sudah menyukaiku sejak SMA tapi tidak berani mengaku. Takut bahkan tidak bisa jadi teman. Selama 3 tahun ini, saat menghubungiku, aku juga diperlakukan dengan dingin. Sekarang setelah susah payah memutuskan untuk mengejar, ternyata aku sudah punya pacar. Melihat Jiang Sui tertegun, aku memegang kertas gambar dan berjalan cepat keluar. Aku pikir akan menyelesaikan perubahan lukisan ini lalu menyuruh orang mengantarnya. Lebih baik tidak bertemu lagi. Jiang Sui melihat punggungku dan melangkah besar mengikutiku. Lu Chen, aku mengantarmu. Mendengar itu, aku berjalan semakin cepat, lalu berlari setelah melihat mobil Wenche. Akibatnya aku hampir jatuh karena tidak stabil. Jiang Sui cepat-cepat menopangku, dan tanpa sengaja jarinya menggosok kulitku. Setelah aku stabil, aku cepat-cepat melepaskan diri dan mundur 2 langkah. Terima kasih, senior. Aku pergi dulu. Saat itu,
Suara tembakan terdengar dari belakang. Detik berikutnya, tangan Jiang Sui berlumuran darah. Sakit membuat bibirnya pucat. Keringat dingin mengalir dari kedua sisi dahinya. Dia menggertakkan gigi tanpa mengeluarkan suara. Aku ingin maju menariknya untuk bersembunyi. Namun detik berikutnya aku ditarik ke dalam pelukan seseorang, aroma yang familiar membuatku tenang, lalu 5 suara tembakan terdengar. Kali ini aku melihat dengan jelas, yang menembak adalah Liu Ruyan. Aku meraih pistol di tangannya. Liu Ruyan, berhenti menembak. Wanita yang sedang murka itu matanya tak menyisakan sedikit pun akal sehat. Dia menatapku dingin, kau pergi. Aku akan melumpuhkan tangannya. Mendengar itu, mana mungkin aku lepaskan. Aku memegang pistol erat-erat sambil berkata gemetar, bagaimana kalau kita pulang? Pulang sekarang, ya? Mendengar itu Liu Ruyan menahan keinginan membunuhnya, perlahan menurunkan tangan yang memegang pistol. Dia menarikku menuju mobil sport. Aku tidak berani menoleh melihat luka Jiang Sui, hanya berharap dia bisa menelepon rumah sakit sendiri. Tangannya penuh lubang peluru. Menatap punggung kami yang pergi, dia berteriak menahan sakit. Lu Chen, dia tidak pantas untukmu. Dia iblis. Begitu kata-kata itu keluar, langkah Liu Ruyan terhenti. Dia berbalik dan mengangkat pistol, hendak melenyapkan wanita yang menantangnya itu. Untung aku bereaksi cepat, saat Liu Ruyan akan menarik pelatuk aku mendorongnya sedikit, tembakan itu meleset. Liu Ruyan menatapku dingin, membuka pintu mobil dan memaksaku masuk, lalu menyalakan mobil dan pergi. Sepanjang perjalanan pulang, mobil melaju sangat kencang. Sesampainya di villa, Liu Ruyan menyeretku langsung ke lantai 2. Dia melemparku ke tempat tidur dengan kasar dan bertanya dengan geram, kenapa aku menyelamatkan Jiang Sui. Aku duduk dan menatap wanita yang marah itu. Aku juga sangat kesal, kalau kau, dia hanya menahan aku agar tidak jatuh. Dan kau langsung melumpuhkan tangannya, bahkan ingin membunuhnya. Liu Ruyan, bukankah kau pikir kau sudah keterlaluan? Mata merah Liu Ruyan menatapku tajam, cukup, siapa yang menyentuh laki-lakiku harus mati. Melihat aku diam, dia mengeluarkan ponsel dan memberi perintah ke lawan bicara, singkirkan wanita itu sekarang juga. Namun detik berikutnya aku sudah berlari ke balkon dan pura-pura hendak melompat. Dia kaget dan cepat-cepat berlari menarik tanganku. Bahkan teleponnya belum sempat dimatikan, tunggu, jangan pergi. Liu Ruyan terkejut dan ketakutan, memegang tanganku dengan suara agak tercekik, apakah dia begitu penting? Sampai kau rela mati untuknya? Aku menahan air mata yang hampir jatuh, lalu menjelaskan, dia tidak penting. Tapi aku tidak tega melihat orang tak bersalah mati karenaku. Jangan bertindak lagi. Mulai sekarang aku tidak akan menemuinya lagi. Liu Ruyan sepertinya mendengarkan, tapi seperti tidak. Dia melepaskanku dan pergi tanpa sepatah kata. Sejak hari itu, duri tertancap di hati kami berdua. Siang hari aku tidak bertemu dengannya. Malam hari dia pulang tanpa bicara, dan menyiksaku habis-habisan, sampai akhirnya aku demam tinggi. Suhu tubuhnya masih di atas 39 derajat dan tak kunjung turun. Ia baru menyadari bahwa ia sudah bertindak terlalu jauh. Ia hanya ingin aku menuruti kemauannya. Saat dokter datang, aku sudah pingsan dan denyut nadiku melemah. Dokter pun tampak tidak bisa berbuat banyak. Ia mengantarku ke rumah sakit dengan mobil. Begitu tiba, aku langsung dilarikan ke ruang gawat darurat. Liu Ruyan bersandar di dinding dengan kepala tertunduk. Air matanya jatuh satu persatu. Tak lama kemudian, ia mengangkat tangannya dan menampar pipinya sendiri dengan keras. Tamparan itu sangat kuat. Saking kerasnya, sampai darah mengalir dari sudut bibirnya. Liu Ruyan sangat takut aku akan meninggalkannya. Ia tidak bisa hidup tanpaku. Bahkan untuk sesaat pun tidak. Apa yang dikatakan Jiang Sui benar, dia memang iblis. Sejak usia 3 tahun, Liu Ruyan sudah mulai menunjukkan kelainan. Ia ingin membunuh, dan ia juga suka membunuh. Membayangkan kenikmatan setelah membunuh membuatnya gemetar karena kegirangan. Ia memiliki obsesi kepemilikan yang kuat terhadap barang-barang yang disukainya. Tidak ada yang boleh menyentuhnya. Jika tidak, ia akan marah dan mengamuk. Belakangan, kakak laki-lakinya sengaja mendatangkan dokter spesialis untuk mengobatinya, tetapi tidak ada hasil. Akhirnya ia harus berdiskusi dengan ayahnya untuk mengirimnya ke luar negeri. Saat para dokter mendorongku keluar, sudah banyak pria berbaju hitam berkumpul di luar ruang gawat darurat. Mereka ketakutan sampai lutut mereka lemas. Untungnya, mereka berhasil menyelamatkanku. Melihat aku didorong keluar, Liu Ruyan segera berlari mendekat dan menggenggam tanganku. Bahkan saat di ruang perawatan pun ia tidak melepaskannya. Keesokan harinya saat aku terbangun, hal pertama yang kulihat adalah Liu Ruyan. Matanya merah karena kurang tidur. Melihat aku sadar, ia menangis terharu dan dengan hati-hati bertanya apakah aku merasa tidak enak badan. Apakah ada yang terasa sakit, apakah aku ingin makan, atau haus. Melihat ia hendak terus bertanya, aku membalas genggaman tangannya sambil tersenyum. Pertanyaanmu terlalu banyak. Aku jadi bingung mau jawab yang mana dulu. Ia tertegun, menunduk, dan butuh waktu lama untuk bereaksi. Aku yang salah, maafkan aku. Air mata mengalir dari sudut mataku. Aku mengerti bahwa ia meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Udara di ruang perawatan tiba-tiba terasa berat. Tidak ada yang berbicara lagi. Saat dokter datang untuk memeriksa, Liu Ruyan bangkit dan pergi. Ia berdiri di korban sambil merokok. Saat itu, Will mengantarkan makanan. Dari kejauhan melihat punggung kakak perempuan yang begitu sepi,
Hatiku terasa perih. Ia membawa kotak makanan dan berjalan mendekat. Ia juga menyalakan rokok dan menghisap beberapa kali. Kak, kalau suka seseorang, harus menghormatinya dan percaya padanya. Beri dia sedikit ruang. Setelah berkata begitu, ia meletakkan kotak makanan dengan lembut lalu berbalik pergi. Liu Ruyan masih berdiri diam di sana. Dia mengerti semua itu, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Setelah bertemu denganku, obsesinya semakin dalam. Setelah selesai merokok, barulah ia mengambil kotak makanan dan masuk ke ruang perawatan. Keesokan harinya, saat Liu Ruyan mengurus administrasi keluarku dari rumah sakit, Jiang Sui tiba-tiba mendorong pintu dan masuk. Tangan kirinya dibalut perban, tetapi kondisinya sudah jauh lebih baik. Aku sedikit terkejut melihatnya. Ia tersenyum dan berjalan ke samping tempat tidur, lalu duduk. Lu Chen, kau tidak menyangka aku akan menjengukmu, kan? Aku memang tidak menyangka. Aku segera duduk di tempat tidur. Kakak senior, cepatlah pergi, pacarku sebentar lagi akan kembali. Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Maaf, sudah membuatmu terluka. Ia tertawa pahit sambil menggelengkan kepala. Lu Chen, tidak perlu minta maaf. Aku tidak pernah menyalahkanmu. Kemudian ia menatapku dalam-dalam dan bertanya, Lu Chen, aku suka padamu, apa kau benar-benar tidak suka sama kakak senior sedikit pun? Ia menatapku penuh harap. Berharap bisa melihat sesuatu dari wajahku, tetapi tidak ada apa-apa. Kemudian ia bangkit dan berjalan menuju pintu. Jika tidak segera pergi, ia takut akan menangis di depanku. Saat membuka pintu ruang perawatan, aku memanggilnya, kakak senior. Lupakan aku. Air matanya akhirnya jatuh. Tanpa berkata apa-apa, ia membuka pintu dan pergi. Di ujung korban, Will dan Qin Feng sudah berusaha sekuat tenaga menahan Liu Ruyan, tetapi tidak bisa. Keduanya menekan bahunya dengan keringat bercucuran. Qin Feng tidak bisa menahan diri untuk mengumpat, Will, lihat saran bodohmu ini. Will yang dimaki juga merasa kesal. Semalam, ia memberitahu kakak perempuan bahwa ada cara untuk membuat calon ipar laki-laki tidak marah, lalu mengatur agar Jiang Sui menemuiku. Akibatnya, begitu kakak perempuan tahu, ia langsung meninju Will. Sekarang, kakak perempuan sudah ingin masuk dengan membawa senjata untuk membunuh. Will segera berteriak, Kak, tenanglah, kalau sekarang kau masuk. Kakak ipar pasti akan semakin marah. Qin Feng juga mengangguk, benar, Kak. Tunggu 2 menit lagi, kalau dia masih belum keluar, aku akan masuk dan menyeretnya keluar. Liu Ruyan yang sedang marah besar tidak mudah ditahan. Ia mengangkat tangan dan meninju Will, langsung membuatnya jatuh ke lantai. Untung Qin Feng bereaksi cepat. Ia segera melepaskan tangannya dan menghindar ke samping. Liu Ruyan sama sekali tidak memedulikan mereka berdua dan berjalan menuju ruang perawatan. Belum sampai aku berjalan ke ruang perawatan, aku melihat Jiang Sui keluar. Mereka berpapasan tanpa saling peduli. Di dalam ruang perawatan, aku perlahan turun dari tempat tidur hendak ke toilet. Tepat pada saat itu, pintu didorong terbuka dengan keras. Liu Ruyan masuk dan memelukku. Sepertinya setelah merasakan suhu tubuhku, ia baru sedikit tenang. Tapi itu belum cukup. Ia mendorong punggungku ke dinding, lalu dengan tergesa-gesa mencium bibirku. Udara di ruang perawatan terasa panas. Ciuman itu berlangsung hampir 20 menit. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa, lepaskan dulu. Aku mau ke toilet. Untungnya ia tidak memaksa lagi. Baik. Aku tunggu di sini. Saat berjalan di korban luar, sebuah apel menggelinding ke kakiku. Aku membungkuk untuk mengambilnya, dan melihat seorang gadis berusia sekitar 16 atau 17 tahun berlari mendekat. Kaos putihnya robek-robek. Wajahnya lebam dan bengkak, tanpa sedikit memprihatinkan. Gadis itu menatap apel di tanganku dengan canggung. Aku segera memberikan apel itu padanya. Gadis itu tertegun sebentar, lalu mengulurkan tangan dengan hati-hati untuk mengambilnya, tetapi tidak sengaja ditabrak oleh dokter dan perawat yang berlari dari arah depan. Tangannya dengan lembut menyentuh tanganku. Kami berdua terkejut. Untungnya, gadis itu cepat bereaksi dan mengambil apel itu. Dia tersipu, mengangguk padaku, lalu berbalik dan pergi. Aku tidak terlalu memikirkannya dan berjalan ke toilet. Setelah keluar, aku melihat pelangi melalui jendela. Maka aku menaiki tangga ke atap, ingin melihat pelangi sebentar sebelum kembali. Tetapi begitu sampai di atap, aku mendengar suara rintihan dari sana. Aku diam-diam membuka celah pintu dan mengintip ke dalam. Terlihat Liu Ruyan menginjak tangan gadis itu dengan ujung hak tinggi sepatunya, dan menekan dengan keras sambil mendesis, kau sangat berani. Berani menyentuh laki-lakiku. Qin Feng dan Wei Er berdiri di samping, pusing dan tidak maju. Gadis yang tergeletak di lantai adalah gadis yang baru saja kutemui. Sekarang lukanya lebih parah dari sebelumnya. Dia tidak bersuara, seperti kehabisan tenaga. Benar-benar tidak bisa melawan. Liu Ruyan mengangkat kaki dan menendang kepala gadis itu. Satu tendangan saja, langsung membuat kepala gadis itu robek besar. Melihat Liu Ruyan masih belum puas dan ingin menyerang lagi, Wei Er dan Qin Feng segera menariknya. Cukup. Kakak, dia bisu. Qin Feng mengenalinya. Ini adalah gadis petarung bawah tanah, namanya Nan Wei. Ibu Nan Wei sakit dan membutuhkan biaya pengobatan besar. Tetapi kondisi keluarganya buruk, masalah makan dan pakaian saja sudah sangat berat, apalagi biaya pengobatan. Anak buah Qin Feng merekomendasikan Nan Wei padanya. Sekarang Nan Wei bertarung di arena Qin Feng.
Qin Feng cukup mengagumi Nan Wei. Dia tidak takut mati dan patuh pada aturan, hanya saja bisu sejak kecil. Tidak disangka kakak melihat dia menyentuh tangan suamimu. Kakak, suamimu sudah kembali ke ruang perawatan, pasti cemas jika tidak melihatmu. Kalimat ini sedikit mengembalikan akal Liu Ruyan. Dia melirik gadis yang tergeletak di lantai lalu pergi. Qin Feng menghela napas. Untung kakak tidak ingin mengambil nyawanya. Dulu orang yang membuat kakak marah, pasti sudah mati beberapa kali. Aku bersembunyi di balik tempat sampah di tangga. Mendengar suara langkah kaki yang semakin jauh, aku baru berdiri, mendorong pintu atap, dan berjalan menuju gadis itu. Saat itu Nan Wei tergeletak di lantai, tatapannya kosong menatap ke depan. Kenapa mereka tidak membunuhnya? Hidupnya sangat melelahkan. Kenapa mereka melepaskannya? Aku berjongkok perlahan di depan gadis itu, mengeluarkan kartu dari sakuroku, dan memberikannya padanya dengan penuh rasa bersalah. Maaf, aku yang menyeretmu ke dalam masalah. Kartu ini tidak pakai PIN. Kau pakai untuk periksa ke dokter. Wajah Nan Wei berlumuran darah. Dia berusaha keras membuka mata untuk melihat siapa di depannya. Dia mengusap matanya, mendongak menatapku, tapi tidak bicara. Aku tidak berani berlama-lama, takut Liu Ruyan akan keluar mencariku jika aku tidak kunjung tiba. Aku meraih tangan Nan Wei yang tidak terluka. Meletakkan kartu bank di telapak tangannya, lalu berbisik, maaf, lagi sebelum bangkit hendak pergi. Tapi baru saja mengangkat kaki, aku merasa ada sesuatu yang dingin. Tangan kecil itu memegang pergelangan kakiku. Aku agak bingung. Detik berikutnya, gadis itu mendongak dan tersenyum. Wajahnya penuh darah, tapi giginya sangat putih. Menurutku senyumannya indah. Karena aku bisa merasakan dia sangat bahagia dan murni saat itu. Aku juga menunduk menatapnya dan tersenyum. Nan Wei perlahan melepaskan tangannya dari peganganku. Aku tidak sempat bicara lebih lama lagi, membuka pintu atap dan pergi. Setelah aku pergi, Nan Wei perlahan bangkit dari lantai. Menyatukan kartu bank di tangannya dengan pelangi di langit, lalu tersenyum lagi. Pelangi sungguh indah. Tapi dia tidak pantas mendapatkannya. Di ruang perawatan, Liu Ruyan duduk di tempat tidur memandangi pelangi di luar. Dia baru kembali dan tidak melihatku, lalu pergi ke depan pintu toilet menungguku. Kebetulan ada dokter yang mau masuk. Liu Ruyan meminta tolong padanya untuk mencariku. Dokter masuk tapi tidak menemukanku. Liu Ruyan merokok satu persatu untuk menekan kegelisahan di hatinya. Saat itulah teleponnya berdering. Suara pria di seberang terdengar rendah dan penuh kejutan. Ruyan, bagaimana kau ingat menelepon kakak? Ada masalah apa? Tidak salah kakaknya berpikir begitu. Liu Ruyan selama bertahun-tahun di luar negeri, tidak pernah sekalipun menelepon ke rumah secara sukarela. Biasanya merekalah yang meneleponnya. 10 kali diangkat 2 kali saja sudah bagus. Kakak, dokter spesialis yang kau bicarakan waktu itu masih di negara F? Kalau masih ada, suruh dia datang menemuiku besok. Dia ada. Kakak akan suruh dia menemuimu besok. Ada apa? Apa kakak perlu menemuimu? Saat itu aku mendorong pintu ruang perawatan. Liu Ruyan menoleh menatapku. Dahiku penuh keringat dan dadaku naik turun hebat, seperti baru saja berlari terburu-buru kembali. Liu Ruyan mematikan rokok di tangannya, berkata datar 2 kata ke telepon, tidak perlu, lalu menutup telepon. Dia berbalik ke samping tempat tidur, mengambil tisu, dan dengan lembut mengusap keringatku. Kenapa kau lari secepat ini? Aku akan selalu menunggumu. Kalimat itu penuh makna. Aku pura-pura tidak mengerti dan membiarkan dia mengusap keringatku. Lain kali tidak akan lari secepat ini. Liu Ruyan mengulurkan tangan, mengelus wajahku. Kalau begitu, kau janji padaku, lain kali tidak akan lari, oke? Aku sangat gugup. Apa dia tahu sesuatu? Aku sangat ingin lari. Sejak melihat kekejaman Liu Ruyan di atap, aku bertekad untuk meninggalkannya. Aku tidak bisa memahami cara kejamnya. Aku mencintainya dan menghormatinya, tetapi Liu Ruyan menyakiti orang yang tidak bersalah karena aku, itu tidak boleh. Baru saja di atap aku tidak berani muncul karena takut. Jika aku tiba-tiba muncul untuk membela, gadis itu mungkin nyawanya pun tidak akan selamat. Dengan sifat posesif dan keras kepala Liu Ruyan yang tidak normal. Dia benar-benar bisa membuatku tidak bertemu dengan lawan jenis manapun seumur hidupku. Tapi semua itu bukanlah yang kuinginkan. Aku merasa sudah menjaga jarak pergaulan yang wajar dengan lawan jenis. Namun tetap saja dicurigai dan diragukan oleh Liu Ruyan. Aku ingin putus dengan Liu Ruyan. Liu Ruyan melihatku diam saja. Wajahnya langsung menjadi gelap sekali. Tapi sedikit sisa akal sehatnya mengatakan padanya untuk tenang. Tidak boleh ada pertengkaran lagi. Jika tidak, itu hanya akan mendorongku semakin jauh. Dia menangkup wajahku dan berkata, katakan kau mencintaiku. Aku terpaksa mendongak. Awalnya tak ingin bicara, tapi melihat nafsu dan hasrat di matanya, akhirnya aku membuka mulut perlahan. Aku mencintaimu. Itu yang dia minta aku ucapkan. Tapi setelah aku mengatakannya, dia malah tertawa sinis. Dia berharap mendengar, aku mencintaimu, penuh kasih saat suasana sedang hangat, tapi kali ini kata-kata itu sudah kehilangan maknanya. Melihat tawanya semakin menakutkan. Aku sangat panik. Liu Yanru mengeluarkan ponsel dari sakunya, menekan nomor, menyalakan pengeras suara, dan melemparkannya ke tempat tidur. Tak lama, suara Weir terdengar, kakak, kenapa kalian belum turun? Liu Yanru menunduk dan mencium ubun-ubunku. Suruh semua orang di lantai ini pergi.
Jangan ada yang menggangguku. Mendengar permintaan aneh itu, Weir terkaget. Kakak, ini mau melakukan sesuatu. Ya? Weir menutup telepon dan segera mengatur semuanya. Qin Feng bertugas menelepon direktur rumah sakit. Weir menyuruh anak buahnya menjaga lantai, takut ada orang kurang ajar yang datang. Mereka semua akan kena batunya. Di dalam ruang rawat ini, aku belum sempat mengerti apa yang terjadi. Sudah dibanting ke dinding oleh Liu Yanru. Aku langsung tahu apa yang akan terjadi. Liu Yanru berhenti. Bagaimana kalau kita lakukan nanti di rumah? Tidak, aku tak sabar sedetik pun. Aku mau lakukan sekarang. Penolakanku membuat Liu Yanru sakit hati. Dia menunduk dan mendekat ke telingaku. Kalau kamu melawan lagi, akan kubuat kamu tidak bisa keluar dari ruang rawat ini selama 3 hari. Aku tidak berani melawan lagi, tapi dalam hati bersumpah pasti akan melepaskan diri darinya. Sisa cinta dan rasa sayang di hatiku saat itu benar-benar sirna. Hingga larut malam, melihatku terlelap di ranjang rumah sakit. Dia mengambil selimut dan membungkusku dengan rapat, lalu menggendongku, mendorong pintu, dan keluar. Di tempat parkir, Weir dan Qin Feng bersandar. Di pintu mobil, menonton pertandingan bola di ponsel sambil merokok. Mendengar langkah kaki yang semakin dekat, Qin Feng menoleh. Melihat Liu Yanru mendekat sambil menggendong sesuatu yang tak jelas, dia buru-buru membuang rokok dan menyikut Weir di sampingnya. Berhenti merokok, kakak datang. Weir membuang rokok, mematikannya dengan ujung sepatu, lalu mengikuti Qin Feng memutar mobil dan berjalan mendekat. Tak disangka Liu Yanru berseru menghentikan mereka. Jangan mendekat, kalian pulang saja. Setelah itu dia menemukan mobil sportnya. Satu tangan menggendongku, tangan lain membuka pintu mobil, lalu meletakkanku dengan lembut di kursi penumpang depan. Dia menyalakan mobil dan pergi. Dalam perjalanan pulang ke villa, Liu Yanru mengemudi sangat pelan. Satu-satunya cinta dalam hidupnya, dia jalani dengan sangat buruk. Begitu keras kepalanya, dia sendiri tak bisa mengendalikannya. Sekarang, apakah prianya semakin membencinya? Besok pagi saat aku bangun, Liu Yanru harus bicara terus terang denganku. Bicara tentang penyakitnya. Dia bersedia menjalani perawatan. Dia berharap aku tidak meninggalkannya. Pria itu tidak suka dia membunuh tanpa alasan, maka dia akan berusaha tidak membunuh. Asalkan aku tidak meninggalkannya, apapun bisa dia ubah. Sekitar pukul 4 pagi, telepon tiba-tiba berdering. Liu Yanru mengangkat ponsel. Dari seberang terdengar suara Weir yang cemas. Kakak, markas kita diserbu oleh mafia. Tangan Liu Yanru yang memegang ponsel menegang. Meskipun amarah membuncah di hati, suaranya tetap sangat pelan. Atur anak buah, setengah jam lagi kita kembali ke M Country. Kemudian dia menutup telepon. Dia ragu-ragu apakah akan membawaku pergi. Tapi segera dia membatalkan ide itu. Perjalanan ini terlalu berbahaya. Jika dia membawaku kembali. Dan karena kurang perhatian aku terluka, bagaimana dia harus menghadapinya? Liu Yanru turun dari tempat tidur dengan sangat hati-hati. Dia pergi ke lemari, mengambil perlengkapan dan menggantinya, lalu mengeluarkan senjata dari brankas. Setelah semuanya siap, dia berjalan ke samping tempat tidur, menciumku, lalu bangkit dan pergi. Di bawah, Wenche sedang tertidur pulas di kursi mobil, tapi terbangun oleh suara ketukan. Dia membuka mata dan menurunkan kaca jendela. Jaga dia baik-baik, penuhi semua yang dia inginkan. Setelah berkata begitu, Liu Yanru pergi dengan mobil sport di samping. Tak ada yang menyangka bahwa begitu dia pergi, aku langsung bangun dari tempat tidur. Sebenarnya, saat telepon berdering tadi aku sudah sadar. Suara Weir begitu keras. Aku sulit untuk tidak mendengarnya. Aku membuka karpet, mengambil paspor dan dokumen yang kusembunyikan. Tanganku sedikit gemetar. Ini adalah barang yang kusembunyikan saat pertama pindah ke villa, untuk berjaga-jaga jika suatu hari aku bisa kabur. Sekarang jelas bukan waktu yang lebih baik. Selagi hari belum terlalu terang, aku bisa mencoba melarikan diri. Kalau tidak, sebentar lagi Liu Yanru pasti akan menambah orang untuk menjagaku di villa. Sekarang, selama aku bisa menyingkirkan Wenche di luar, aku bisa pergi. Aku mengeluarkan satu set baju olahraga hitam. Setelah berganti pakaian, aku pergi ke meja samping tempat tidur, mengambil kertas dan pena, meninggalkan surat putus, memintanya untuk tidak mencariku. Kemudian aku meraba-raba di kegelapan, mendorong pintu, dan menuruni tangga dengan hati-hati. Aku bergerak sembunyi-sembunyi ke dapur, membuka jendela, dan melompat keluar. Hampir saja jatuh. Untungnya aku menggertakkan gigi dan berhasil berdiri tegak. Pagar di belakang dapur sangat tinggi, aku tidak yakin bisa memanjatnya. Jadi aku pergi ke lubang anjing di samping dan merangkak masuk. Waktu aku pertama kali datang, Liu Yanru memelihara seekor anjing pemburu. Anjing itu sangat galak, sering menggonggong padaku saat aku keluar. Suatu kali bahkan berhasil melepaskan rantai dan menerkamku. Untungnya saat itu Liu Yanru pulang dengan mobil. Melihat itu, dia langsung menembak mati anjing itu. Tak kusangka hari ini aku bisa melarikan diri berkat lubang anjing ini. Setelah lolos dari villa, aku melihat 2 mobil berhenti tidak jauh dari sana. 7 atau 8 orang berbaju hitam berdiri di depan mobil sambil bermain kartu. Mereka adalah anak buah Liu Yanru. Aku kira hanya ada Wenche yang menjagaku di villa. Ternyata tidak. Tapi anak panah yang sudah lepas tak bisa ditarik kembali. Mungkin juga takdir membantuku. Saat itu, telepon ketua kelompok orang berbaju hitam tiba-tiba berdering.
Mereka buru-buru meletakkan kartu dan kembali ke mobil. Aku memberanikan diri dan segera melesat keluar. Kebetulan saat itu mulai gerimis. Suaranya sangat kecil, mereka sama sekali tidak menyadarinya. Begitulah aku berlari sekencang-kencangnya menyusuri jalan setapak. Saat aku sampai di jalan raya, hari sudah mulai terang. Aku berdiri di tengah jalan dan menghentikan sebuah mobil. Dengan jantung berdebar-debar, berharap orang di dalam mobil itu bukan anak buah Liu Ruyan. Untungnya di dalam mobil itu ada satu keluarga berisi 3 orang. Mendengar aku ingin pergi ke bandara, mereka setuju untuk membawaku. Setelah di bandara aku membeli tiket penerbangan paling pagi. Saat pesawat lepas landas, aku akhirnya bisa bernapas lega. Rasanya pakaianku sudah basah oleh keringat dingin. Penerbangan ini langsung menuju negara Y. Sebenarnya tahun ini aku memang berencana mengadakan pameran lukisan di negara Y, jadi saat membeli tiket aku sengaja mengubah tujuan ke negara Y. Melalui jendela pesawat aku melihat negara F yang semakin menjauh. Dalam hati aku mengucapkan selamat tinggal. Sementara di sisi lain, Liu Ruyan sedang menaiki helikopter menuju negara M, dadanya terasa sakit. Alisnya juga berkerut rapat. Wei dan Qin Feng melihatnya dan merasa cemas. Akhirnya Liu Ruyan tidak tahan lagi, mengeluarkan ponsel dan menekan nomor. Dia menunggu dengan cemas agar lawan bicaranya menjawab. Wei melihat itu lalu menghentikan helikopter di udara. Sayangnya telepon di ujung sana tidak ada yang menjawab. Liu Ruyan menelepon sekali lagi, masih tidak ada yang menjawab. Dia berpikir mungkin aku sedang tertidur, dan memutuskan untuk meneleponku lagi saat siang hari. Melihat Liu Ruyan memasukkan ponselnya kembali ke saku, Wei baru melanjutkan mengemudikan helikopter menuju negara M. Di belakang mereka, 50 helikopter mengikuti. Pemandangannya luar biasa megah. Setengah tahun kemudian, di ruang perawatan intensif di negara M, wanita itu akhirnya sadar. Saat itu ruangan penuh dengan orang, setiap pria besar matanya berkaca-kaca. Yang paling terharu adalah Qin Feng dan Wei. Mereka berdua adalah pria jangkung setinggi 180 cm, namun menangis terseduh-seduh. Wei berlutut di sisi tempat tidur. Sambil memegang tangan Liu Ruyan, dia menangis dan berkata, "Kakak, akhirnya kau sadar. Kami hampir gila karena cemas." Setengah tahun lalu, begitu mereka tiba di markas, mereka sudah disergap oleh mafia. Situasi hari itu benar-benar penuh bahaya. Meskipun sebelumnya ada banyak situasi berbahaya. Tapi hari itu Liu Ruyan entah kenapa, saat menembak selalu melamun, dan sesekali memegangi dadanya. Akibatnya mafia melepaskan tembakan diam-diam. Liu Ruyan tertembak di dada dan jatuh ke tanah. Mereka ketakutan dan segera memusnahkan mafia itu. Setelah itu mereka membawa kakak ke rumah sakit. Dokter bilang tidak bisa menyelamatkannya, tapi Qin Feng memanggil sepupunya untuk melakukan operasi pada kakak. Operasi berjalan lancar, tapi Liu Ruyan lama tidak sadar. Mereka terpaksa mencari banyak ahli untuk konsultasi. Jawaban yang didapat semuanya sama, hanya bisa menunggu. Jika Liu Ruyan tidak juga sadar, dia mungkin akan menjadi pasien koma seumur hidup. Untungnya hari ini Liu Ruyan akhirnya sadar. Liu Ruyan menatap sekeliling ruangan. Dengan susah payah dia bersuara. "Di mana dia? Apakah dia diberitahu tentang lukaku?" Wei dan Qin Feng juga mengalihkan pandangan. Liu Ruyan langsung melihat ada yang tidak beres. Dia berusaha bangun. "Ada apa dengan Lu Chen? Apa dia kenapa?" "Qin Feng, cepat katakan padaku." Qin Feng menghela napas, mengambil selembar kertas dari laci. Setelah ragu-ragu, dia menyerahkannya kepada Liu Ruyan. Dia menerimanya dengan tangan gemetar. Setelah membaca setiap kata di kertas itu, setengah jam sudah berlalu. Lu Chen ternyata ingin putus dengannya. Dia kabur. "Dia sungguh kejam," kata Liu Ruyan datar. "Keluarlah." Saat ruangan hanya tersisa Liu Ruyan seorang diri, matanya yang merah akhirnya meneteskan air mata. "Dia membenciku. Membenci kekejaman dan ketidakpedulianku. Membenci kenapa aku tidak menunggunya kembali sebelum mengatakan ingin putus. Liu Ruyan tidak tahu harus kemana mencari aku. Di detik terakhir dia tertembak, pikirannya masih memikirkan aku. Tapi saat itu, apa yang sedang aku lakukan? Apakah aku sudah bersorak gembira karena berhasil melepaskan diri darinya?" Liu Ruyan ingin merobek surat putus itu, tapi detik berikutnya dia menempelkannya di dada. Bahkan surat putus pun dia tidak tega merusaknya. Itu satu-satunya barang yang diberikan Lu Chen padanya. "Putus. Baiklah, Lu Chen, larilah sepuasmu. Tapi aku Liu Ruyan juga akan melepaskanmu. Kau tidak menginginkanku, aku juga tidak menginginkanmu." Liu Ruyan keluar dari rumah sakit setelah 1 bulan kemudian. Selama sebulan ini, anak buahnya tidak berani bernapas lega. Kakak sudah menakutkan sejak awal, apalagi setelah diputuskan sepihak oleh mantan ipar. Dia menjadi semakin aneh, tidak seperti manusia. Beberapa bulan kemudian, Liu Ruyan akhirnya menemukan posisiku. Kebetulan saat itu aku hendak pulang ke negara asal. Jangan salahkan Liu Ruyan lambat mencari, sungguh aku pria yang kejam ini. Tidak berani muncul sama sekali. Di negara Y, aku tinggal di kota kecil terpencil, tidak bersosialisasi dan tidak menggunakan identitasku. Bahkan saat mengadakan pameran lukisan, aku tidak pernah muncul. Liu Ruyan bisa melacakku berkat anak buah yang memantau Jiang Sui yang memberitahunya. Karena aku mengirimkan sebuah lukisan bernilai miliaran kepada Jiang Sui sebagai kompensasi atas luka yang ditimbulkan. Jika bukan karena lukisan ini, Liu Ruyan mungkin seumur hidup tidak akan menemukanku.
Pada saat yang sama, segala hal tentangku dari kecil hingga besar juga diselidikinya dengan jelas. Setelah tahu bahwa aku pulang ke negara asal karena akan dijodohkan, Liu Ruyan marah dan merusak ruang kerjanya. Dia membeli tiket penerbangan paling pagi dan pulang untuk menungguku. Di hotel, ujung rokok yang pada membakar tangan Liu Ruyan, dan juga membawa pikirannya kembali ke kenyataan. Dia berdiri dan berjalan ke arahku yang sedang di tempat tidur. Melihatku yang pingsan, hatinya masih terasa kosong. Dia pulang beberapa hari lebih awal dariku. Kemarin dia berkumpul dengan 9 kakaknya di bar Shuixiu. Mendengar kabar bahwa aku juga datang ke bar bersama teman-teman, Liu Ruyan sangat senang. Dia tidak sabar untuk keluar mencariku. Tapi hasilnya, dia menemukan pria yang dirindukannya siang malam sedang melihat penari wanita menari. Bahkan ada begitu banyak penari wanita. Liu Ruyan tidak berani turun untuk memastikan, sampai aku menoleh ke arahnya saat itu. Yang membuatnya lebih marah adalah, setelah melihatnya, aku langsung berbalik dan lari. Keesokan paginya, setelah aku membuka mata, rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhku. Saat itu telepon berbunyi. Dengan susah payah aku mengambil ponsel dan menggeser tombol jawab. Belum sempat aku bicara, di ujung telepon terdengar tawa mesum. 2 hari ini bagaimana? Enak, nyaman, mendengar ejekan Yuga, wajahku langsung menghitam. Menoleh sekilas ke arah wanita yang sedang tidur di tempat tidur, dia merendahkan suaranya. Kirim seseorang untuk menjemputku. Aku di Hotel Rujia, cepatlah. Muge jelas mulai panik. Kemarin dia masih makan bersama Wei Xian dan bercanda, mengatakan bahwa putri keluarga Liu mungkin saja mantan pacarku, dan pertemuan kembali mereka kali ini bisa jadi seperti api dan jerami kering. Tapi sekarang nadaku terdengar berbeda, sepertinya ada unsur paksaan. Di ujung telepon, Muge tidak berani lagi bercanda sembarangan. Berdiri dan berjalan menuju garasi. Baik, aku akan segera menjemputmu. Setelah menutup telepon, aku mengambil pakaian dari lantai dan memakainya, tapi lagi-lagi wanita itu menarikku ke tempat tidur. Kenapa kamu tidak menjawab pertanyaannya? 2 hari ini apa kamu tidak senang, tidak nyaman? Lepaskan aku dulu, biarkan aku pulang. Ada urusan lain, bicarakan lain kali. Saat itu juga dia bangkit dan duduk di sofa, melirikku sekilas. Kau boleh pergi. Asal kau ikut aku mengambil akta nikah, aku akan melepaskanmu. Mendengar itu, aku terkejut dan duduk di tempat tidur. Tidak bisa. Aku tidak mau menikah denganmu. Melihat perlawananku, Liu Ruyan sakit hati dan menunduk melihat karpet di bawah kakinya. Lu Chen, aku tidak sedang meminta pendapatmu. Liu Ruyan. Semuanya benar-benar sudah berlalu. Lepaskan dirimu sendiri, dan lepaskan aku juga. Bagaimana? Dia menatapku, matanya berkilat penuh keyakinan. Lalu dia menyunggingkan sudut bibirnya. Kamu sudah melewatinya, tapi aku belum. Kamu bisa melepaskan dirimu sendiri. Aku tidak bisa melepaskan diriku sendiri. Lu Chen, apakah kau pernah benar-benar mencintaiku? Kenapa melepaskan begitu mudah bagimu? Pertanyaan itu membuatku agak gelisah. Sebenarnya aku sudah memikirkan pertanyaan ini sebelumnya. Mungkin aku pernah mencintainya, tapi cinta itu benar-benar tercampur dengan noda. Aku tidak ingin menjawab pertanyaannya. Liu Ruyan, kamu hanya tidak rela. Percayalah, sebentar lagi kamu akan ikhlas. Aku benar-benar tidak layak untuk diperlakukan seperti ini olehmu. Melihat keadaan semakin tidak masuk akal, sisa-sisa nalar terakhir Liu Ruyan lenyap sepenuhnya. Tidak rela? Ikhlas? Lu Chen, apa kau tidak sadar? Aku hanya menginginkanmu. Sambil berkata, dia langsung berlutut di samping kakiku. Tangannya gemetar menyentuh wajahku. Nikahi aku, ya? Tinggallah di sisiku seumur hidup, ya? Lu Chen, tanpamu aku benar-benar tidak bisa hidup. Aku duduk di sofa tanpa bicara, tapi dia meraih tanganku dan meletakkannya di dadanya. Lu Chen, ini sakit sekali. Tolong aku, jangan biarkan ini sakit lagi, ya? Kumohon, Lu Chen. Merasakan detak jantung yang begitu kencang, tanganku seperti terbakar. Aku ingin menarik tanganku, tapi dia menahannya dengan kuat. Saat itu, ponsel di atas sofa tiba-tiba berbunyi. Aku ingin mengambilnya untuk menjawab, tapi Liu Ruyan mendahuluiku. Kau pulang saja. Aku akan mengantarnya pulang. Tanpa menunggu Muge berbicara di ujung telepon, dia langsung menutupnya. Dia ingin melempar ponsel ke tempat tidur seenaknya. Tapi sepertinya teringat sesuatu. Jarinya menggeser layar, pandangannya terpaku pada riwayat obrolan lama, tidak bisa tenang. Jarinya terus menggulir ke atas. 1 menit kemudian, dia melemparkan ponsel ke lantai. Siapa Afril? Apa hubunganmu dengannya? Lu Chen, apa kau akan bersamanya? Liu Ruyan menahan sakit hatinya, mengambil ponsel dan berkata dengan dingin. Beritahu dia bahwa kau punya pacar. Sambil berkata, dia menyerahkan ponsel itu kepadaku. Aku perlahan mengulurkan tangan dan mengambil ponsel dari tangannya. Afril adalah pemilik kosku di negara Y. Dia selalu banyak membantuku. Orangnya juga lembut dan perhatian. Awalnya dia sudah menyatakan suka padaku. Meskipun aku menolaknya, Afril tetap diam-diam menjagaku. Kali ini pulang ke negeri sebenarnya ingin bertemu teman. Setelah membatalkan kencan buta yang kacau itu, aku berencana kembali ke negara Y dan mencoba berpacaran dengan Afril. Siapa sangka, setelah pulang, alur cerita mulai melenceng. Sekarang bahkan Liu Ruyan si gila itu tahu tentang keberadaan Afril.
Jika aku tidak setuju, Liu Ruyan benar-benar akan mengirim orang untuk membunuhnya. Aku menghubungi nomor Avril. Baru saja hendak menempelkan ponsel ke telinga, tapi Liu Ruyan langsung merebutnya. Dia menyalakan speaker lalu berlutut di samping kakiku. Sayang, apa kau akan kembali? Suara Avril yang bersemangat terdengar dari ujung telepon. Aku cepat-cepat menghentikannya. Avril, aku tidak berencana kembali ke negara Y dalam waktu dekat. Avril di ujung telepon jelas terkejut dengan keputusan mendadak ini. Beberapa saat dia tidak bicara. Saat itu, perasaanku campur aduk. Belum sempat aku tenang, Liu Ruyan mengucapkan 3 kata tanpa suara. Katakan padanya. Aku tidak berani membuat Liu Ruyan semakin marah, jadi aku terpaksa menekan amarah dalam hati. Perlahan aku membuka mulut. Avril, aku sudah punya pacar. Mulai sekarang kita jangan hubungi lagi. Avril di ujung telepon menggenggam ponsel erat-erat, suara paniknya terdengar. Jangan, aku akan pergi ke negara Z sekarang untuk menemuimu. Kita bertemu dulu dan bicara, ya? Mendengar itu, tanganku mulai gemetar. Bukan karena aku kasihan pada permohonan Avril, tapi karena tegang dan takut. Avril tidak boleh datang menemuiku. Jika tidak, Liu Ruyan benar-benar akan membunuhnya. Semakin kupikir, jantungku semakin berdebar kencang. Seluruh tubuhku berkeringat dingin. Aku ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi lihatlah Liu Ruyan tersenyum licik. Kau datanglah. Aku tunggu. Meskipun kata-kata itu ditujukan pada Avril, tatapan tajamnya tetap terpaku padaku. Mendengar suara Liu Ruyan, Avril tidak tampak terkejut. Baik. Nona Liu. Liu Ruyan tertawa semakin bebas, sementara aku terpana. Aku tidak pernah memberitahu Avril tentang diriku dan Liu Ruyan. Bagaimana dia tahu? Perkembangan situasi tidak memberiku waktu untuk berpikir lebih dalam. Aku harus menghentikan Avril datang ke negara Z. Avril, jangan cari aku. Kau dengar? Dia orang gila. Jangan datang. Aku berjuang bangkit, mencoba merebut ponsel dari tangan Liu Ruyan, tapi detik berikutnya Liu Ruyan berdiri. Dia membanting ponsel ke dinding. Ponsel itu hancur berkeping-keping. Liu Ruyan tidak lagi menatapku. Dia mengambil sebatang rokok, meletakkannya di mulut. Tangannya gemetar, lama tak bisa menyalakan. Aku berjalan ke depannya dan merebut dari tangannya. Pemantik api untuk menyalakan rokoknya. Liu Ruyan menatapku, perlahan mendekatkan rokok di mulutnya ke tanganku. Setelah menyala, dia berjalan ke ambang jendela, membelakangiku. Jadi kau begitu tak ingin dia mati? Bahkan rela merendahkan diri untuk menyenangkanku. Aku meletakkan pemantik api kembali ke meja kopi. Menatap luka tembak yang tersebar di punggungnya. Jangan lagi membunuh orang tak bersalah demi aku. Orang tak bersalah. Kau sungguh naif. Tebakanku benar, kan? Kau pasti tidak pernah membicarakan aku dengan Avril itu. Tawa Liu Ruyan terdengar. Aku menarik napas dalam, menenangkan diri. Tidak pernah. Tapi aku tak peduli apa hubungan kalian. Asal kau jangan menyentuhnya karena aku. Bisa. Tapi kau harus ikut aku daftar nikah dulu. Tidak. Jangan pikirkan lagi soal daftar nikah. Aku tak akan pernah memaksakan diri untuk siapapun. Nada suaraku tegas dan mantap. Tatapan Liu Ruyan penuh arti. Baik, aku tidak akan memaksamu. Sambil berkata, dia hendak menekan nomor telepon. Aku langsung meraih tangannya yang memegang telepon. Tunggu, biar aku pikir lagi. Liu Ruyan mana mau menungguku? Dia sudah cukup lama menunggu. Lu Chen. Aku beri kau 10 detik untuk mempertimbangkan. Dia menatapku, mulai menghitung mundur. Aku menutup mata, mengangguk mati rasa. Aku setuju. Mendengar aku setuju, dia sangat senang sampai gemetar. Terus menciumi puncak kepalaku, sama sekali tidak peduli perlawananku. Begitulah. Dia memeluk dan menciumku selama 10 menit penuh sebelum akhirnya melepaskanku. Setelah memakai kemeja, dia menyelipkan pistol di tempat tidur ke pinggang belakang, lalu menarikku keluar kamar. Di jalan menuju kantor catatan sipil, Liu Ruyan menginjak pedal gas sampai habis, takut terlambat sampai tidak kebagian antrean. Saat menunggu lampu merah, dia masih meraih tanganku, menciumnya berulang kali di bibirnya. Senyuman dari hati semakin melebar. 1 jam kemudian, sepasang pengantin yang keluar dari kantor catatan sipil menarik perhatian orang banyak. Wanita itu sangat senang hampir gila. Sementara wajah pria itu tanpa senyum sama sekali. Liu Ruyan tersenyum, menarik surat nikah dari tanganku. Dengan lembut bertanya, suami, biar aku ajak kau makan dulu. Setelah makan, kita beli cincin, ya? Aku tidak punya suasana hati sebaik dia, tapi malas juga menghentikannya. Kalau kata-kataku berguna. Tidak akan sampai aku berada di posisi ini sekarang. Sepanjang hari sudut bibir Liu Ruyan tidak pernah turun. Sampai malam saat dia mengantarku pulang. Baru dia tampak tidak senang. Dia memegang tanganku, enggan melepaskanku turun. Harus pulang? Suami, hari ini kita baru daftar nikah, kau harus menemaniku. Aku dibuat kesal sampai pelipisku berdenyut. Tidak pernah menyangka wanita ini bisa begitu merepotkan. Cepat lepaskan aku turun. Sudah setengah jam. Liu Ruyan terus meributiku. Orang yang paling sabar sekalipun akan gila. Suami marah juga tampan begini. Tingkahnya ini benar-benar membuatku bingung. Andai dia tidak pernah meninggalkanku hari ini. Aku akan curiga dia ditiru orang. Aku buru-buru membuka pintu mobil dan lari. Liu Ruyan di dalam mobil menatap punggungku,
tertawa keras. Dia mengeluarkan surat nikah, jarinya mengelus lembut, lalu duduk di mobil beberapa lama sebelum menyalakan mesin dan pergi. Di villa keluarga Lu. Sampai di rumah, kepala pelayan Li melihatku di pintu gerbang. Senang sampai menangis. Tuan muda. Akhirnya tuan muda pulang. Hatiku juga tidak bisa menahan haru. Kakek Li, jangan menangis. Aku pulang, bukankah kakek seharusnya senang? Kepala pelayan Li buru-buru menghapus air mata. Senang. Melihat tuan muda, tentu saja aku senang. Kepala pelayan Li menepuk dahinya. Tuan muda Yan dan tuan muda Wang menunggu di ruang tamu. Mereka bilang telepon tuan muda tidak bisa dihubungi, jadi mereka khusus menunggu. Aku mengangguk sedikit. Baik, kakek Li silakan sibuk. Lalu aku berjalan menuju villa. Setelah melihatku pergi, kepala pelayan Li buru-buru pergi ke dapur belakang menyiapkan makan malam. Dalam hati bergumam. Tuan muda selama di luar negeri bertahun-tahun jadi kurus. Entah kapan tuan dan nyonya bisa pulang dari zona perang. Dia juga harus mengirim pesan memberitahu kabar aman. Kalau tuan dan nyonya pulang, lalu tuan muda pergi lagi ke negara Y, bagaimana jadinya? Di ruang tamu, Wang Yu bersandar di sofa, mata terpejam seperti tertidur. Yu sedang berteriak keras ke ponsel. Lawan jungler menyerangku beberapa kali. Dasar bodoh, kau masih tidak datang bantu? Aku menghela napas, mengucek telinga, lalu berjalan. Duduk di sofa di hadapan mereka berdua. Yu begitu melihatku, langsung membuang ponselnya, mendekat dengan rasa ingin tahu. Kenapa telepon tidak bisa dihubungi? Apa karena Liu Ruyan terlalu galak, makanya kau tidak angkat telepon? Wang Yu di seberang entah kapan membuka mata, menatapku. Aku benar-benar lelah hati. Tidak mau pedulikan dua teman usil ini. Aku bangun, berjalan ke lemari anggur, membuka sebotol anggur merah dan menenggaknya. Pada akhirnya, kekuasaan mereka tidak bisa menandingi keluarga Liu. Mereka tidak bisa membantuku mendapatkan keadilan, namun juga tidak tega melihatku menderita. Wang Yu dan Yu berjalan mendekatiku, mereka mengelilingiku dan memelukku. Seperti saat aku sakit kecil dulu. Mereka berusaha memberiku kehangatan dari diri mereka sendiri. Lu Chen, sekarang aku akan mengantarmu kembali ke negara Y, kata Wang Yu setelah berpikir lama, merasa itu adalah solusi terbaik. Dia berpikir untuk menyuruhku pergi bersembunyi, dan membiarkanku kembali setelah Liu Ruyan pergi ke luar negeri, sehingga semakin lama waktu berlalu. Dia mungkin perlahan akan melupakannya. Yu juga menganggap cara ini bisa dilakukan, bahkan berencana setelah aku pergi. Mengatur beberapa pria untuk menggoda Liu Ruyan, berusaha membuatnya melepaskanku. Sebenarnya, cara mereka juga sudah aku pikirkan, bahkan sempat mempertimbangkan untuk pergi ke negara yang lebih terpencil. Tapi cara-cara ini sama sekali tidak berguna untuk Liu Ruyan. Dia tidak akan melepaskanku. Kemanapun aku melarikan diri, dia akan menemukanku. Saat itu, apa yang akan terjadi pada orang-orang yang membantuku? Aku benar-benar tidak berani memikirkannya. Jadi, meskipun harus lari, aku tidak boleh menyeret Wang Yu dan Yu Ge. Aku tidak bisa pergi ke luar negeri. Hari ini aku sudah mengambil surat nikah dengan Liu Ruyan. Mendengar ini, mereka berdua terpaku di tempat, lama tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Aku pergi ke lemari minuman dan mengambil 3 botol anggur merah, memberikannya ke tangan mereka sambil tersenyum paksa. Jangan bahas hal lain lagi. Malam ini kita minum sampai mabuk. Wang Yu dan Yu Ge tidak bisa menolak, mereka pun mengambil anggur merah. Menengadah dan meneguknya besar-besaran. Seorang pelayan masuk memberitahu bahwa makanan sudah siap, tapi diusir pergi. Kami bertiga minum dari dalam rumah hingga keluar rumah. Dari dalam villa hingga keluar villa. Akhirnya, kami duduk mabuk di kursi depan gerbang villa. Saat itu, beberapa mobil super melaju kencang dan berhenti di depan kami. Karena terlalu mabuk, aku mengira masih di luar negeri. Aku terhuyung bangkit dan hendak kabur. Yu Ge menarik pergelangan tanganku dan bertanya dengan bingung. Lari apa? Melihat wanita itu datang saja sudah ketakutan begini. Kak, kau juga cepat lari. Teroris datang. Mereka punya senjata. Melihatku setengah sadar setengah tidak. Wang Yu tidak bisa menahan tawa. Liu Ruyan yang baru turun dari mobil super melangkah besar ke sampingku, memelukku dan bertanya dengan lembut. Suami, kenapa kau minum sebanyak ini? Sambil berkata, dia mengulurkan tangan untuk menyentuh wajahku. Aku mendorongnya, mundur 2 langkah sebelum sedikit tersadar. Memastikan wanita di depanku adalah Liu Ruyan. Kenapa dia mencariku lagi? Tidak memberiku waktu untuk bernapas sejenak. Sementara di sisi lain, Yu Ge tangannya gatal, mengambil botol anggur merah dan hendak maju memukulnya. Tapi sedetik kemudian dia ditarik oleh Wang Yu, yang memberi isyarat agar dia jangan gegabah. Di belakang Liu Ruyan, Liu Huaili dan Liu Qingyan menyapu kami dengan pandangan sekilas. Melihat Liu Ruyan, mana mungkin aku punya mood bagus. Aku ingin berbalik dan pergi. Saat itu, Wang Yu meneguk anggur merah dan berkata perlahan, Lu Chen, di sini tidak ada orang luar. Katakan pendapatmu pada mereka. Saat kata-kata ini keluar, semua orang mengalihkan pandangan padaku. Inilah tujuan Wang Yu menelepon Liu Huaili. Dia ingin mencari seseorang yang bisa menahan Liu Ruyan untuk sementara. Orang itu tidak lain adalah Liu Huaili, kakak tertua keluarga Liu. Dan jika Liu Huaili tahu masalah ini, lalu dia pun tidak bisa mengendalikan adiknya,
maka keinginanku melepaskan diri dari Liu Ruyan akan semakin sulit. Wang Yu sekarang ingin menguji sikap keluarga Liu. Aku pasti tidak akan mengecewakan Wang Yu. Liu Ruyan, aku tidak mencintaimu. Juga tidak ingin menikahimu. Lepaskan aku, jangan lagi mengancam nyawa orang lain, bisa? Mendengar ini, 9 bersaudara keluarga Liu langsung berubah muram. Mereka tahu dalam hati bahwa adik perempuan mereka memaksaku mengambil surat nikah. Dan aku sama sekali tidak mau. Liu Ruyan melangkah dengan kaki panjangnya ke depanku. Lu Chen, kau terlalu mabuk. Katakan lagi besok setelah sadar. Aku muak dengan ancamannya. Aku sadar. Tidak mau lagi dipermainkan olehmu, juga tidak mau terus menderita. Sudut bibir Liu Ruyan melengkung dengan senyuman kejam. Baiklah, kalau begitu biar ku sadarkan kau lagi. Selesai berkata, dia mengeluarkan ponsel dari saku celana. Mengangkatnya di depan mataku. Melihat orang yang terluka di layar, napasku tercekat, aku mengulurkan tangan ingin merebut ponsel itu. Tapi dia memegangnya erat. Sudah sadar? Pertanyaannya membuat hatiku dingin. Seluruh tenagaku hilang saat itu. Tangan Liu Ruyan yang membelai punggungku gemetar. Sudah sadar, Lu Chen? Katakan, sudah sadar? Aku mencengkeram kemeja putihnya sambil bertanya dengan putus asa. Kau berjanji tidak akan menyakiti orang tak bersalah lagi. Kenapa ingkar janji? Kalau aku bagaimana? Lu Chen, kau melindungi setiap orang di sekitarmu. Kenapa kebaikan yang mudah didapat orang lain? Tapi aku tidak bisa meraihnya? Apakah bersama denganmu sesulit itu? Melihat Liu Ruyan yang tidak bisa mendapatkan cinta. Kakak-kakaknya pun tidak bisa menahan kepalan tangan. Jika aku mati pun tidak mau bersamanya. Apakah mereka akan membiarkan adik mereka menjadi gila? Aku sama sekali tidak ingin menjawab pertanyaan Liu Ruyan. Pikiranku penuh dengan luka tembak di tubuh Avi. Wanita di ponsel itu sepertinya melarikan diri setelah tertembak. Syukurlah dia lari. Semoga orang bodoh ini tidak datang mencariku. Lu Chen, apa kau menyukainya? Tidak. Mendengar aku bilang tidak suka, 9 orang keluarga Liu lega. Untung tidak suka. Kalau benar-benar suka orang lain, adik perempuan pasti akan membuat masalah besar. Namun, Liu Ruyan di sisi lain tiba-tiba mendorongku dan tertawa keras. Hahaha. Tidak suka? Batuk. Dia sedikit membungkukkan badan, menekan dadanya. Melihat dia muntah darah, Liu Huaili dan yang lain terkejut bukan main. Mereka buru-buru ke sisinya ingin membawanya ke rumah sakit. Tapi Liu Ruyan mendorong mereka. Saat itu, matanya tidak melihat orang lain selain aku. Dia meraih tanganku, ingin menyeretku ke dalam mobil. Wang Yu dan Mu Ge juga berlari mencoba menghentikannya. Mu Ge baru saja memegang pergelangan tanganku, ingin membantuku melepaskan diri. Namun detik berikutnya dia ditendang olehnya. Liu Qingyan berlari dan membantu Mu Ge berdiri, melihatnya memegangi perut dengan wajah pucat. Kemarahan di wajahnya tidak bisa ditahan. Wang Yu juga ditarik ke samping oleh Liu Huaili. Aku mulai meronta mati-matian saat Mu Ge ditendang. Aku mengangkat tangannya yang memegangku dan menggigitnya dengan keras. Gigi tajamku terus menggigit meski sudah melukai punggung tangannya. Seolah harus memutus pembuluh darah barulah berhenti. Aku tidak tahu seberapa nikmat balas dendam ini baginya. Wajahnya malah tersenyum tidak wajar. Dia benar-benar gila. Saat itu dia melihat Liu Qingyan hendak mendekat dengan langkah besar. Dia menyingkirkan pikiran lain dan memelukku. Lalu aku mendengar suara keras di atas kepalaku. Liu Qingyan menamparnya. Berani-beraninya menyentuh priaku. Setelah itu dia berbalik dan berjalan ke arah Mu Ge, menariknya dan pergi dengan mobil. Liu Ruyan tersenyum. Dia juga menarikku ke dalam mobil sport. Di dalam mobil aku malas melarikan diri lagi. Melawan hanya akan membuat orang di sekitarku terluka. Aku memejamkan mata dan bersandar di kursi mobil. Prinsipnya, tak lihat tak pusing. Tapi dia terus menatapku membuatku tidak tenang. Mobil berhenti di tempat yang sepi dan tak berpenghuni. Aku membuka mata ingin membuka sabuk pengaman dan turun. Tapi saat melihat kegelapan di luar jendela, aku menoleh dan bertanya. Liu Ruyan, apa maksudmu? Dia sedang mengeluarkan perban dan obat anti radang untuk membalut tangannya. Menatapku. Sudutnya tersenyum. Coba tebak. Aku ingin membuka pintu mobil. Tapi ternyata dikunci oleh orang gila ini. Setelah membalut lukanya, dia memejamkan mata dan bersandar malas di kursi mobil. Tampak sedikit lelah. Mobil tiba-tiba hening. Tak ada yang mau bicara. Kupikir lebih baik tidak bicara. Pasti akan bertengkar kalau bicara. Beberapa menit kemudian aku mulai mengantuk. Beberapa hari ini terlalu lelah. Hari ini juga minum begitu banyak alkohol, sudah sangat mengantuk. Aku mengatur posisi duduk membelakanginya dan tidur di kursi mobil. Baru saja tertidur, dia membangunkanku. Dia bilang ingin merokok. Aku terbangun tapi malas menghiraukannya. Dia melanjutkan. Tanganku sakit, bantu ambilkan rokok. Kalau tidak bantu, aku akan bunuh 2 teman baikmu. Yang di luar negeri juga aku cari dan bunuh. Liu Ruyan, kau benar-benar gila. Dia tersenyum. Aku memang gila. Di mana rokoknya? Wanita itu kembali memejamkan mata. Di tubuhku. Carilah sendiri. Liu Ruyan memakai kemeja putih dan jas hitam, celananya tidak ada saku. Jadi rokok pasti ada di saku jas. Aku mengalihkan pandangan ke arahnya. Saku kiri, ambil sendiri.
Tawa ringan wanita itu bergema di dalam mobil. Lalu dia menolak. Sayang, aku sudah bilang. Aku ingin kau ambilkan. Aku mengulurkan tangan ke saku kanan. Saat menyentuh bungkus rokok, aku segera mengeluarkannya. Tapi tanganku ditekan oleh wanita yang membuka mata itu. Dia menarikku ke arahnya. Gerakannya begitu cepat hingga sebelum aku sempat bicara, mulutnya sudah membekap mulutku. Ciuman ini sama dominannya dengan dirinya. Kuat, Liu Ruyan semakin menjadi-jadi dalam mencium, langsung naik ke pangkuanku. Dia menekan tombol dan menurunkan semua tirai mobil. Keesokan harinya siang, dari kejauhan datang seorang pria mesum, tampaknya masih muda. Dia berjalan sambil menghisap rokok murahan di tangannya. Melihat mobil sport itu, dia membuang puntung rokok ke tanah dan mendekat dengan sembunyi-sembunyi. Liu Ruyan di dalam mobil mendengar langkah kaki yang mendekat, matanya menajam. Sayang, aku sebentar lagi. Setelah itu Liu Ruyan menciumku lagi, memakai pakaiannya dan membuka pintu mobil. Pria mesum itu belum tahu bahaya akan datang, masih mendekat dengan hati-hati. Dalam pikirannya, dia berencana membunuh pria di dalam mobil terlebih dahulu. Lalu bersenang-senang dengan wanita di dalam. Setelah puas, bunuh dia juga. Mobil sport ini kelihatannya cukup mahal. Wang Lei pasti mengincarnya. Saat Liu Ruyan menutup pintu mobil, baru saja berbalik, pandangannya bertabrakan dengan pria mesum Wang Lei. Tatapan ini membuat Wang Lei ketakutan. Melihat aura pembunuh dari wanita ini, pasti satu pukulan bisa mengirimnya ke alam baka. Wang Lei agak takut, mundur beberapa langkah ingin melarikan diri. Dia bisa merasakan wanita ini pasti sudah banyak membunuh orang. Wang Lei juga berkecimpung di dunia hitam. Tidak asing dengan aura pembunuh. Liu Ruyan melihatnya mengeluarkan bungkus rokok dari saku celana, mengambil sebatang rokok dan memasukkannya ke mulut. Setelah menyalakan dan menghisap satu kali, dia berjalan ke arah Wang Lei. Melihatnya mendekat tanpa henti, Wang Lei mencabut pisau dari pinggang belakang dan menempelkannya di dada untuk berjaga. Dia segera melirik ke samping, memikirkan dari mana harus melarikan diri lebih cepat. Setelah menentukan rute pelarian, Wang Lei lari sekencang-kencangnya. Berlari ke dalam hutan. Bagaimana mungkin Liu Ruyan membiarkannya lolos? Dia melangkah besar dan mengikutinya. Kurang dari setengah menit, dia keluar dari semak-semak di samping. Rokok yang dihisapnya masih belum habis. Di tangan kanannya masih ada sisa darah. Liu Ruyan merasa jijik, mengeluarkan 3 botol air mineral untuk membersihkan darah di tangannya. Setelah bersih, dia mengeluarkan ponsel dan memencet nomor. Aku kirim lokasi padamu. Kemari urus ini. Setelah itu dia menutup telepon. Lalu naik mobil dan melempar ponsel sembarangan. Setengah jam kemudian, mobil sport berhenti di depan villa pribadi. Pukul 2 siang, Liu Ruyan memasak di dapur. Tidak lama masuk, dia keluar lagi dan bertanya, "Suami, kamu mau makan apa?" "Aku sedang menggigit apel di meja kopi, mulut penuh," kataku, "aku mau ayam goreng." Tidak ada. Dia mengerutkan kening melihat apel di tanganku, merasa itu mengganggu. Aku pura-pura kecewa dan berkata dengan susah, "Kalau begitu aku mau hotpot." Dia tersenyum. Hotpot ini juga aku tidak bisa buat. Dulu di luar negeri dia tidak pernah membiarkanku makan ini, karena perutku tidak bagus. Dia sangat ketat, 2 hari ini aku sungguh tersiksa, harus benar-benar cari cara bikin dia tidak nyaman. Benar saja, begitu dengar aku mau makan hotpot, wajahnya langsung hitam, dia desis dari sela gigi, "Tidak ada. Kalau begitu aku makan rebusan daging irisan pedas saja, jangan bilang ini juga tidak ada." Tapi detik berikutnya Liu Ruyan datang dengan wajah hitam. Dia langsung merebut apel dari tanganku dan melemparkannya ke meja tamu. Sepertinya suamiku belum lapar. "Kalau belum lapar, lebih baik kamu kenyangkan dulu aku." Aku mengecilkan tubuhku sambil berkata, "Makan mie?" Liu Ruyan mengangkat alis, "Apa tidak terlalu merendahkanmu?" Saat itu aku mana berani ngawur lagi. Cepat-cepat geleng kepala jelaskan, "Tidak merendahkan. Aku benar-benar ingin makan mie buatanmu." Dia menatapku penuh arti, "Tidak pergi." Aku terpaksa mendekatkan bibirku ke bibir dinginnya dan mengecupnya baru lepas. Ternyata efeknya jelas sekali, raut wajahnya jauh lebih baik. Dia bangun dan berjalan ke dapur. Setelah dia pergi, aku duduk di sofa dan menghela napas lega. Ini adalah prosedur pesan makanan yang kami sepakati bersama saat belum putus. Tadi kalau berani tidak menurut, sekarang mungkin sudah jalan-jalan sehari di ranjang lagi. Bahkan orang besi pun tidak tahan begini. Dia masak cepat, dalam belasan menit sudah jadi. Satu tangan membawa mangkuk mie. Satu tangan lagi membawa sumpit dan sendok, keluar. Setelah meletakkan di meja makan, dia melambai padaku, "Kemari makan." Mendengar sudah bisa makan, aku buru-buru pakai sandal dan lari ke sana. Ambil sumpit mulai makan mie. Baru selesai suapan pertama, mataku sudah menyipit, enak sekali. Sejak meninggalkan Liu Ruyan, belum pernah makan sana ini lagi. Liu Ruyan sangat mencintaiku, bahkan rela memberikan seluruh hatinya padaku. Tapi kami memang bukan dari dunia yang sama. Saat dia mengamuk, bahkan orang tak bersalah pun tidak dilepaskan. Dulu aku masih bermimpi bisa mengubahnya. Ternyata itu hanya omong kosong. Dia tidak tahu apa yang ada dalam pikiranku. Kenapa berhenti makan? Ada yang tidak enak? Aku geleng kepala pelan. Saat itu juga, Liu Huaili dan Liu Qingyan membawa seorang pria parubaya mendorong pintu villa masuk. Aku melirik mereka. Menoleh ke Liu Ruyan di sampingku, "Kamu sibuk saja,
Aku sendiri di sini makan mie. Baru setelah itu dia berjalan ke sofa. Begitu duduk, pria parubaya itu memberikan alat pendeteksi kebohongan padanya. Liu Ruyan tidak banyak bertanya, langsung menerimanya dan memakainya di pergelangan tangan. Selama setahun ini sering konsultasi psikolog. Dia sudah hafal prosedurnya. Pria parubaya membuka layar, melirikku. Ragu bertanya, Nona ke-10, mulai sekarang? Liu Ruyan mengangguk. Aku yang sedang makan mie penasaran, tidak mengerti apa yang mau mereka lakukan. Pria parubaya bertanya, suka membunuh orang? Liu Ruyan jawab langsung. Suka. Alat pendeteksi tidak berbunyi, berarti tidak bohong. Lalu dia perlahan masuk ke pokok masalah. Pernah berpikir membunuh keluarga? Pernah. Alat pendeteksi masih tidak berbunyi. Orang tua, saudara, termasuk suamimu, semuanya pernah, kan? Iya. Jawaban Liu Ruyan membuat semua orang di ruangan tercengang. Liu Huaili dan Liu Qingyan raut wajahnya jelek sekali, bukan karena adik kandung mau membunuh mereka yang meresahkan. Tapi karena dia bahkan mau membunuh adik ipar. Penyakit adik benar-benar semakin parah. Saat itu aku sudah bingung. Sekarang aku harus percaya bahwa Liu Ruyan benar-benar sakit, dia bahkan mau membunuh keluarganya. Terlalu gila. Pria parubaya itu keringat di dahi penuh. Dia tahu Nona ke-10 sakit parah, tapi tidak menyangka separah ini. Bahkan sisa kemanusiaan pun sudah hilang. Tapi mau tidak mau dia harus lanjut bertanya. Pernah ada waktu tidak ingin membunuh orang? Tidak pernah. Baru saja Liu Ruyan selesai bicara, alat pendeteksi mengeluarkan suara keras yang menusuk. Liu Huaili dan Liu Qingyan akhirnya menunjukkan sedikit kegembiraan di wajah. Bahkan pria parubaya itu pun bersemangat, rupanya Nona ke-10 masih bisa diselamatkan. Setidaknya masih ada saat tidak ingin membunuh orang. Asal bisa digali, dibimbing dengan baik pasti penyakit Nona ke-10 bisa membaik. Pria parubaya menahan semangatnya. Dengan tergesa bertanya pada Liu Ruyan, Nona ke-10, coba pikir lagi. Kapan tidak ada dorongan untuk membunuh? Saat alat pendeteksi berbunyi tadi Liu Ruyan juga tertegun. Sekarang dia sudah paham. Kapan dirinya tidak ingin membunuh orang? Sudutnya bibirnya naik saat berhubungan dengan Lu Chen. Alat pendeteksi tidak berbunyi, tapi orang di ruangan itu benar-benar tercengang. Jawaban apa yang keterlaluan ini? Aku sedang minum susu, dengar ini langsung menyemburkannya. Semua mata beralih padaku. Aku benar-benar ingin cari celah di lantai untuk sembunyi dan mati saja. Benar-benar memalukan. Aku ambil tisu di meja, lap mulut. Menunduk ingin lari ke atas. Liu Ruyan senyumnya semakin lebar. Tidak boleh ke atas. Ke sampingku. Liu Huaili dan Liu Qingyan di samping, sudut mulut mereka juga tidak bisa menahan berkedut. Adik sekarang bukan hanya sakit jiwa, tapi juga jadi pecinta buta tingkat dewa. Jelas aku tidak mau menuruti Liu Ruyan. Baru langkahkan kaki, suara Liu Ruyan sudah terdengar. Saat Lu Chen di sampingku, aku tidak terlalu ingin membunuh orang. Alat pendeteksi diam hening. Suamiku, kamu kesini, kalau tidak aku bisa mengamuk. Aku dengan enggan berjalan ke samping Liu Ruyan dan duduk. Pria parubaya itu menenangkan pikirannya. Nona ke-10. Bagaimana rasanya membunuh seseorang untuk pertama kalinya? 6 tahun, menembak mati seorang bule Amerika. Sangat menyenangkan dan mengasyikkan. Setelah kembali ke markas, semalaman tidak bisa tidur. Keesokan harinya, aku bahkan memotret dan meletakkannya di kepala tempat tidur. Begitu kata-kata itu diucapkan, hati semua orang terkejut. Kemeja pria parubaya basah kuyup oleh keringat dingin. Diam-diam dia mengeluarkan ponsel. Dia pergi keluar untuk menelepon. Dia harus menelepon pembimbingnya di luar negeri. Penyakit ini tidak bisa dia obati. Perlu memanggil orang. Liu Huaili dan Liu Qingyan bersandar di sofa, memandang Liu Ruyan dengan pusing. Sebelum kata-kata keluar, Liu Ruyan seolah tidak melihat, memegang tanganku dan menciumnya berulang kali. Liu Qingyan berdiri. Ayo pergi. Liu Huaili mengusap alisnya dan menatapku dengan lembut. Adik ipar, malam ini kalian kembali ke rumah tua. Aku mengangguk. Baik, kakak ipar. Setelah mendapat jawaban, mereka berdua pergi. Baru saja mereka pergi. Pria parubaya itu juga kembali setelah selesai menelepon. Nona ke-10, 3 hari lagi aku akan datang menemuimu. Setelah dia pergi, ruang tamu hanya tinggal aku dan Liu Ruyan. Menghadapi tatapannya yang seolah ingin memangsaku, aku terpaksa berkata, aku mau ke kamar mandi. Matanya gelap. Berapa lama? 5 menit. Hanya 2 menit. Jika tidak mau, jangan pergi. Begitu kata-kata itu keluar, tubuhnya akan mendekat. Mana berani aku tawar-menawar lagi, cepat-cepat aku berkata, baik, 2 menit. Akhirnya dia melepaskan tanganku. Aku berlari ke kamar mandi, menutup pintu dan menguncinya, lalu duduk di tutup toilet. Harus memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sepertinya melarikan diri tidak mungkin. Apakah aku benar-benar harus menghabiskan hidup bersamanya? Dia memang baik padaku, tapi saat bersama terlalu menekan. Atau mungkin aku bersabar dulu. Tunggu sampai Liu Ruyan bosan lalu bercerai. Dia mungkin merasa aku tidak mencintainya, jadi dia menganggap ini tantangan. Jika aku selalu patuh padanya, apakah lama-kelamaan dia akan bosan? Aku sedang berpikir keras di kamar mandi. Liu Ruyan di sofa ruang tamu juga tenggelam dalam pikiran. Pria miliknya selalu ingin menghindarinya. Semua alasan ke kamar mandi hanya bohong. Liu Ruyan berdiri dan menuju keluar pintu kamar mandi.
mengetuk pintu. Jangan terburu-buru. Aku tidak datang untuk mendesakmu. Lu Chen, mulai sekarang jangan bohongi aku lagi, oke? Aku ingin menjawab baik, tapi kata itu tak bisa terucap. Bagaimana aku bisa berjanji untuk tidak membohonginya lagi? Selama beberapa hari ini bersama Liu Ruyan, bukankah aku terus membohonginya? Lu Chen, beri aku waktu 2 tahun. 2 tahun kemudian, jika kamu masih tidak menyukaiku, membenciku, dan ingin pergi, aku akan melepaskanmu, oke? Saat berkata begitu, dia di luar pintu tampak tidak stabil, bersandar di pintu, napasnya semakin cepat. Aku sungguh ingin berubah. Nanti apa yang kamu suka, aku akan pelajari. Apa yang kamu benci, aku akan tinggalkan. Lu Chen, bisakah kamu memberiku kesempatan? Aku mengulurkan tangan membuka kunci pintu, tapi lambat mendorong pintu. Kata-katanya membuat hatiku kacau. Dahulu, kata-kata ini adalah yang kudambakan, tapi kini keadaan telah berubah. Selama ini aku telah melangkah maju, dia masih berputar-putar di tempat menunggu. Tiba-tiba pintu ditarik paksa dari luar. Liu Ruyan melangkah maju memelukku, dengan penuh permohonan berkata, aku tidak akan bertanya lagi padamu. Juga tidak meminta jawaban darimu. Lu Chen, cepat peluk aku erat-erat. Aku melingkarkan lengan di pinggangnya. Kami berdua tidak berbicara lagi. Saat ini sunyi namun lebih bermakna daripada kata-kata. Namun saat itu tiba-tiba terdengar langkah kaki yang kacau masuk. Liu Ruyan dengan cepat mendorongku perlahan dan berpesan dengan serius, kunci pintunya. Jangan keluar apapun yang kamu dengar. Dia tidak menunggu jawabanku, langsung pergi dan menutup pintu. Setelah dia pergi, aku buru-buru mengunci pintu kamar mandi dari dalam. Tapi hatiku sangat khawatir. Apakah musuhnya datang untuk balas dendam? Jika ponsel tidak rusak, aku bisa memanggil bantuan. Sekarang memikirkan apapun sia-sia. Semoga Liu Ruyan tidak terjadi apa-apa. Saat itu di sofa ruang tamu duduk seorang wanita campuran berseragam kamuflase. Di belakangnya berdiri 8 pria asing bertubuh kekar berseragam tempur, masing-masing menggenggam senjata di dada. Dalam situasi seperti ini, Liu Ruyan tidak takut. Dia berjalan seenaknya. Saat dia mendekat, 8 pria berseragam tempur itu memasang peluru. Bokong senapan menempel di bahu membidiknya. Liu Ruyan berjalan ke arah wanita campuran itu dan duduk di sofa di seberang. Dia berkata dengan dingin, kamu datang cukup cepat. Avril tersenyum tipis. Tidak berani lambat. Jika lebih lambat, laki-lakiku akan direbut olehmu. Mendengar ini, Liu Ruyan mencibir. Di matanya, aura pembunuh bergolak. Heh, laki-lakimu? Jika kamu tidak ikut campur, bukankah dia akan menjadi laki-lakiku? Avril menjawab sambil tersenyum. Namun dalam nadanya ada otoritas yang tak terbantahkan. Liu Ruyan mengambil sebatang rokok dari kotaknya, menyalakannya, lalu mengisap. Menatapnya penuh arti. Kamu benar-benar orang pertama yang memohon untuk mati. Mata biru tua Avril melirik ke arah kamar mandi. Dia mengangkat tangan dan memberi isyarat. Anak buah yang mendapat perintah mulai mendekat ke sana. Namun saat itu, pintu villa ditendang terbuka oleh sekelompok pria berbaju hitam. Mereka masing-masing memegang senjata api. Mereka masuk dan mengepung Avril serta anak buahnya. Avril yang terkunci dalam bidikan tidak menunjukkan ketakutan. Dia mengambil sebatang rokok dari kotak di meja dan menyalakannya. Rokokmu bisa kuhisap, laki-lakimu juga tetap bisa kunaiki. Begitu kata-kata itu keluar. Para anak buah Liu Ruyan tidak berani bernapas dengan keras. Dia dengan cepat mengambil pistol dari pinggang belakang dan membidik kepala Avril dari kejauhan. Melihat pemandangan itu, anak buah Avril yang sudah membidik Liu Ruyan siap menarik pelatuk. Saat itu kedua belah pihak saling berhadapan, situasi tegang siap meledak. Avril lebih dulu memberi isyarat agar anak buahnya tidak bergerak. Namun Liu Ruyan tidak peduli. Terdengar suara tembakan, rokok yang masih tersisa di tangan kanan Avril langsung hancur terkena peluru. Coba saja, rokok dan laki-lakiku. Kamu berani rebut, tapi belum tentu bisa menikmatinya. Begitu kata-kata itu selesai. Avril tetap tenang seperti biasa. Nona Liu, mari kita bicara terang-terangan. Jika tidak ingin terjadi kekacauan di wilayah kota Xi, saya saran jangan bermain-main dengan saya. Sebab jika saya mati, kakak baik saya itu mungkin akan merebut wilayah Nona Liu. Saat itu kerugian Anda bukan hanya nyawa anak buah. Seluruh negara M, Nona Liu tidak akan lagi menjadi yang dominan. Bagaimana menurut Nona Liu? Liu Ruyan memandangnya dengan sinis lalu meletakkan pistol. Aku memang meremehkanmu. Semalam Liu Ruyan sudah menyelidiki bahwa Avril adalah putri haram dari mafia M, Soren. Saat kecil dia sangat tidak dihargai. Hanya kakak Avril, David, yang bisa membelanya di depan Soren, membuat hidupnya sedikit lebih baik. Namun seiring Avril tumbuh dan semakin unggul, David pun mulai waspada padanya. Avril kemudian disingkirkan ke negara Y, hanya dalam setahun. Ia berhasil mengembangkan kekuatan di sana hingga membuat kerajaan pun segan. Awalnya semua ini tidak ada hubungan dengan Liu Ruyan, tetapi kebetulan terkait dengan laki-lakinya. Jika tidak, Liu Ruyan tidak akan mengirim orang untuk membunuh Avril kemarin. Setelah putus, aku pergi ke kota kecil di negara M untuk melukis di luar ruangan, kebetulan terlihat oleh Avril yang baru saja membantai musuhnya. Kemudian dia dengan cepat membeli tempat tinggalku, menjadi pemilik kontrakku, setiap hari mencari cara untuk mendekatiku.
Liu Ruyan bukannya tidak merasakan bahwa laki-lakinya tampak cukup suka pada Avril ini. Tapi semua itu bisa diabaikan Liu Ruyan. Sebelumnya, saat Liu Ruyan tidak bisa menemukanku, Avril lah yang menghalangi. Kini dia datang untuk mengancam. Sepertinya Avril telah mencapai kesepakatan dengan kakaknya, berusaha menggunakan kekuatan negara Y dan Mafia M untuk mengendalikan Liu Ruyan. Di sisi lain, Avril menggelengkan kepala dengan santai. Akulah yang meremehkan Nona Liu. Semua sinyal di sekitar sudah saya blokir. Namun anak buah Nona Liu masih bisa datang secepat ini. Liu Ruyan tidak punya waktu untuk basa-basi, dia tampak tidak sabar. Kamu tidak bisa membawa orang pergi. Mau pergi atau mati? Pilih. Avril menatapnya. Nona Liu, kamu masih belum mengerti maksudku. Hari ini aku harus membawanya pergi. Jika tidak percaya, aku tunjukkan sesuatu. Sambil berkata, dia mengeluarkan remote hitam kecil, jarinya menekan tombol paling atas. Terdengar suara ledakan keras dari luar villa, asap hitam mengepul. Liu Ruyan hanya sedikit terkejut. Ini adalah senjata baru yang baru dikembangkan negara M, mirip bom tapi 10 kali lebih kuat. Ringan dan mudah dibawa. Suara tadi sangat kecil karena Avril mungkin hanya menggunakan kurang dari 10 ml. Jika tidak, kawasan ini pasti sudah hancur menjadi abu. Suara itu tidak salah dengar oleh Liu Ruyan, dia pernah mengujinya di negara M saat senjata itu baru dirilis. Melihat Liu Ruyan diam, Avril pun tidak terburu-buru. Nona Liu, pikirkanlah. Kalau tidak, sebentar lagi kakak dan adikmu mungkin juga akan hancur jadi abu. Avril sambil berbicara. Seenaknya membuat gerakan meledak dengan tangan kanannya. Entah karena gerakannya terlalu konyol atau ancaman itu terasa membosankan. Liu Ruyan malah tertawa, nada mengejek penuh penghinaan. Jangan tunggu sebentar lagi. Sekarang saja ledakan mereka jadi abu di depanku. Mendengar itu, Avril memasang wajah serius. Ini adalah kartu truf terakhirnya untuk mengancam Liu Ruyan. Benar saja, wanita Liu Ruyan ini sangat sulit dihadapi. Dia tidak bisa terus berdebat dengan Liu Ruyan, jika tidak situasi akan semakin tidak menguntungkan. Avril berteriak ke arah kamar mandi. Sayang, aku datang menemuimu. Kamu masih mau menghindariku? Kalau tidak keluar, aku akan dibunuh olehnya. Panggilan, sayang, ini pasti menyentuh titik sensitif Liu Ruyan. Liu Ruyan bisa tenang dalam segala hal, kecuali soal diriku. Persetan dengan wilayah sialan. Kini Liu Ruyan nekat ingin membunuh Avril. Dia mengangkat pistol siap menembak kepalanya. Dan saat itu juga, beberapa helikopter melayang di atas villa, melemparkan tali dari udara. Pasukan khusus bersenjata langsung masuk lewat jendela kamar mandi. Melihat pemandangan itu, aku sangat ketakutan. Meski tidak jelas apa yang dikatakan Liu Ruyan. Tapi aku dengar Avril memanggilku keluar, aku tidak berani bersuara. Tak disangka orang-orang ini masuk lewat jendela dari luar. Aku takut mereka menangkapku seperti kura-kura dalam tempurung, buru-buru lari membuka kunci pintu siap kabur. Dunia ini benar-benar gila di luar pemahamanku. Sementara itu, Liu Ruyan di ruang tamu tentu mendengar suara pecahan kaca. Tanpa peduli yang lain. Dia berlari besar untuk melihatku. Kebetulan aku keluar dan kami bertabrakan. Liu Ruyan juga terkejut. Tangan kanannya menembak ke arah beberapa penyusup, tembakan sangat cepat. Sebelum mereka sempat membidik, mereka sudah tertembak di kepala. Hanya 2,5 detik, beberapa orang tergeletak di genangan darah tanpa nyawa. Sayang, kangen padaku? Mendengar suara yang akrab itu, aku melihat Avril duduk di sofa sambil menggigit bibirnya. Bukankah sudah kubilang jangan menemuiku? Mata biru Avril berkaca-kaca. Aku merindukanmu. Aku terguncang oleh kata-kata jujur itu. Belum sempat bereaksi, Liu Ruyan di depanku melangkah untuk menghalangi pandanganku. Di mata Liu Ruyan seolah berkobar api yang membara. Lu Chen, apa kau menganggapku sudah mati? Setelah berkata, ia berbalik cepat dan melepaskan tembakan ke arah Avril yang duduk di sofa. Suara, bang. Hatiku bergetar seketika. Saat ia melepaskan tembakan, Avril memutar pergelangan tangannya dan menghindar ke belakang sofa. Mengibaskan pergelangan tangannya, sisa pandangannya tak lupa ke arahku. Tunggu aku. Setelah kata-kata itu, ia tanpa ragu berjalan keluar villa. Anak buah Liu Ruyan masih menodongkan senjata. Ujung senjata bergerak mengikuti langkahnya. Hingga Avril dan anak buahnya menaiki helikopter dengan tali, Liu Ruyan tidak memberi perintah untuk menembak. Jelas ia tidak ingin bertindak sekarang. Tebakan anak buahnya benar, jika ia ingin bertindak sudah pasti ia akan menembak dari awal. Tidak bertindak karena sekarang tidak bisa membunuh Avril. Jika ia mati di negara Z akan merepotkan, kekuatan keluarga Liu dan negara M akan menderita kerugian besar. Avril, Liu Ruyan akan membunuhnya, tapi tidak sekarang. Avril jelas juga mengetahui hal ini. Itulah sebabnya ia berani muncul secara gegabah, tapi ia juga mengerti Liu Ruyan tidak akan membiarkan aku pergi. Jika terus memprovokasi pasti akan berakhir dengan kedua pihak terluka. Saat helikopter semakin menjauh di langit, ia melihat villa semakin kecil melalui jendela. Jarinya secara kebiasaan menekan tanda panah pada remote. Hadiah ini, Nona Liu pasti akan menyukainya, di dalam villa. Baru saja Avril dan yang lain pergi, Liu Ruyan memberi perintah, keluar, anak buahnya segera menurunkan senjata dan keluar dari villa dengan rapi. Setelah semua orang pergi, Liu Ruyan langsung naik ke atas, sama sekali tidak peduli padaku.
Suara setiap langkahnya di tangga terdengar sangat berat, seolah ingin menghancurkan tangga. Apakah ia ingin aku membujuknya? Aku tidak mau melakukannya, biarkan dia marah saja. Ini bisa memberiku waktu istirahat. Lebih baik dia tidak pernah peduli padaku. Aku berjalan ke sofa dan duduk, merasa pinggang sangat pegal, berbaring menyamping untuk beristirahat sebentar. Liu Ruyan yang berdiri di tangga menunggu lama tak melihatku datang membujuknya, berbalik melihatku berbaring di sofa. Marah hingga urat di dahinya menonjol, pria berhati serigala ini memang tidak memilikinya di hati. Sudahlah. Untuk apa terlalu banyak memperhitungkan dengan prianya sendiri? Tidak membujuk ya tidak apa-apa. Yang penting ada di sisinya. Begitu berpikir, hatinya langsung lega. Lalu turun ke bawah, berjalan ke sampingku, membungkuk dan mengangkatku. Kenapa? Aku membuka mata, dia tidak menatapku, menggendongku dan berjalan ke atas. Menidurimu? Saat itu Liu Ruyan sudah menempatkanku di tempat tidur, dan dia sendiri juga naik. Dagu ringan menempel di kepalaku, suaranya sedikit lelah, tidurlah. Wajahku menempel erat di bagian lembutnya, tidak melawan lagi, mendengar napasnya yang stabil, segera memejamkan mata dan tertidur. Tidur ini aku baru bangun jam 5 sore. Melihat matahari terbenam di luar jendela, aku hendak turun dari tempat tidur, tetapi mendapati pinggangku dipeluk erat oleh Liu Ruyan. Dengan terpaksa aku harus dengan hati-hati membuka tangannya. Aku menoleh untuk melihat apakah dia sudah bangun, tetapi detik berikutnya aku sudah tertekan olehnya yang berguling. Dia menyangga kedua tangannya di samping kepalaku, tersenyum tipis dan bertanya, "Coba tebak mimpi apa yang baru saja aku alami." Aku merasakan suasana hatinya sedang baik. Aku menjawab dengan asal, "Aku kan bukan cacing di perutmu, mana mungkin tahu mimpi apa yang kamu alami." Dia bergumam, "Aku bermimpi kamu menyukaiku." Aku mengatupkan bibir dan tidak berkata apa-apa. Di tempat tidur lebih baik tidak membuatnya marah. Tidak perlu memancing amarahnya hanya karena sebuah mimpi. Keraguan di wajahku jelas tidak luput dari matanya. Hatinya sakit, lalu dia segera pergi dari tubuhku dan turun dari tempat tidur. Setelah Liu Ruyan pergi, aku mengambil kemeja putih dari lemari dan menggantinya. Setelah selesai mandi dan bersiap, aku membuka pintu. Begitu pintu terbuka, aku melihat dia bersandar di pagar sambil menelepon. Aku hendak turun, tetapi tiba-tiba dia meraihku. Menarikku ke dalam pelukannya yang panas. "Bagaimana kalau aku tidak jadi mengajakmu keluar?" Suaranya rendah dan agak muram, seperti bertanya. Atau seperti sudah memutuskan. "Jangan pergi ke rumah tua, ya?" Aku menggelengkan kepala. Tidak bisa. Aku sudah berjanji pada Liu Huaili, tidak bisa ingkar janji mendadak. Dia melangkah maju selangkah, lalu bibirnya yang lembab dan panas menciumku. Gairah di mata Liu Ruyan semakin pekat. Tangannya bergerak di bawahku. Tepat saat itu telepon berdering. Dia tidak mempedulikannya, terus memelukku erat dan menciumku. Telepon baru saja berhenti, lalu berdering lagi. Hal ini membuat Liu Ruyan yang sudah pemarah semakin jengkel. Dia mengeluarkan ponsel dari saku celana, dan setelah melihat nama Liu Huaili, dia menggeser tombol jawab. Di sisi lain, Liu Huaili dan Liu Qingyan baru saja kembali ke rumah tua dari rumah sakit. Semua orang sudah berkumpul. Hanya kurang adik perempuan dan ipar. "Sudah berangkat?" tanya Liu Huaili. "Belum," kata Liu Ruyan sambil mencium lagi. "Cepatlah." Liu Huaili mengerutkan kening. Liu Ruyan tidak menjawab, menutup telepon, lalu membawaku turun. Setelah naik ke mobil sport, sabuk pengaman dipasangkan olehnya. Sepanjang perjalanan, aku benar-benar menyaksikan bagaimana orang gila menjadi gila. Tangan kirinya memutar setir, tangan kanannya memegang tanganku. Yang paling tidak bisa aku tahan adalah saat menunggu lampu hijau, dia malah mendekat dan menciumku. Dan itu ciuman lidah. Dari villa ke rumah tua keluarga Liu, total melewati 13 lampu lalu lintas. Dia menciumku 13 kali. Mobil sport melaju ke halaman keluarga Liu. Aku melihat keluar melalui jendela mobil, dalam hati menghela napas. Keluarga Liu memang pantas menjadi orang terkaya di negara Z. Rumah tua ini sangat mewah. Dari pintu gerbang rumah Liu, setelah 15 menit berkendara, belum terlihat villa. Aku juga orang yang tahu barang bagus. Sekilas aku melihat batu buatan, air mancur, patung di sepanjang jalan. Setiap tempat bernilai tak terhingga. 10 menit kemudian, akhirnya sampai di villa. Aku melihat Wang Yu dan Muge berdiri di depan pintu, hatiku merasa senang. Aku ingin membuka pintu mobil untuk menemui mereka, tapi Liu Ruyan menarikku dan menatapku sambil bertanya. "Kau suka mereka atau suka aku?" "Suka kamu." Mendengar 3 kata itu, Liu Ruyan tersenyum tipis, wajahnya semakin mempesona. Jemarinya menyentuh lembut bibirku, matanya bergerak dengan sedikit ejekan. "Kamu masih pintar seperti dulu." Begitu turun dari mobil, aku tidak menghiraukan wanita di dalam, berjalan cepat menuju Wang Yu dan Muge. Mereka juga senang melihatku. Mereka berdiri di pintu hanya untuk menungguku, benar-benar khawatir apakah aku terluka atau terjadi sesuatu. Sebelumnya, Liu Huaili dan Liu Qingyan masing-masing telah berbicara dengan mereka, menggunakan kata-kata sindiran agar tidak terlalu ikut campur dalam urusanku dengan Liu Ruyan. Jika tidak, dengan sifat Liu Ruyan, malah akan menjadi bumerang. Melihat wajahku yang masih terlihat sehat, Muge pun menghela napas lega. "Syukurlah, kamu tidak apa-apa." Wang Yu juga menjelaskan, "Muge tidak tidur semalaman, khawatir Liu Ruyan mengamuk dan menyakitimu."
Muge juga mengangguk. Kasihan sekali kamu, baru pulang ke tanah air. Dikejar mantan pacar yang gila. Aku ingin menenangkan mereka bahwa aku baik-baik saja, tapi tiba-tiba terdengar suara dingin dari belakang. Lepaskan dia. Muge segera melepaskan tanganku. Muge biasanya yang paling galak memaki Liu Ruyan. Sekarang malah ciut. Wang Yu menggelengkan kepala. Aku menoleh dan melihat Liu Ruyan bersandar di pintu mobil. Tangannya menjepit rokok yang menyala, matanya terpaku pada tanganku. Kemari. Aku enggan, pura-pura tidak dengar dan ingin menarik temanku pergi. Kemari. Jangan paksa aku menangkapmu. Lu Chen, hebat sekali kau. Ada urusan atau tidak? Kalau tidak, aku pergi. Tiba-tiba dia berkata dengan nada galak. Berani melangkah lagi. Percaya tidak sekarang aku patahkan kakimu? Orang ini benar-benar ingin menelanku hidup-hidup. Selain di ranjang yang masih patuh, di waktu lain dia tidak pernah menurut. Sebelum putus baik-baik saja. Sekarang malah jadi masa pemberontakan. Aku tidak berani bergerak, tidak tahu apakah dia benar-benar akan bertindak. Lagi pula dia selalu tidak suka berbohong. Kau sebenarnya mau apa? Dia cemberut bersandar di pintu mobil menatapku. Kemari, cium aku. Cepat, sekarang. Aku tertegun. Dia menjilat bibirnya yang kering, suaranya serak. Sekarang. Jika kamu tidak bisa membuatku puas dengan ciumanmu, aku akan menciummu sampai bibirmu hancur di sini. Liu Ruyan. Kau mau gila? Aku tidak akan ikut gila bersamamu. Dia semakin bersemangat, lalu terus memaki. Aku suka mendengarnya. Suara kita berdua cukup keras, Wang Yu dan Mu Ge juga bisa mendengarnya dengan jelas. Wajah mereka menunjukkan keheranan. Wanita ini jenis psikopat apa? Liu Ruyan menarik tanganku. Dia membersihkannya dengan tisu basah secara hati-hati. Mu Ge melihatnya dan bertanya dengan wajah pucat, apakah dia keberatan aku menyentuh Lu Chen? Wang Yu mengusap alisnya, merasa lucu tapi menahan tawa. Menurutmu? Wajah Mu Ge semakin pucat. Setelah dia memeriksa sekali, memastikan setiap sela jari bersih, baru dia melepaskanku. Liu Ruyan memperingatkan dengan serius. Jangan biarkan orang lain menyentuhmu lagi. Dengar? Aku segera mengangguk menjawab. Dengar. Dalam hati berpikir tidak ada gunanya berdebat dengan orang gila ini, jadi hanya bisa menanggapinya dengan basa-basi. Liu Ruyan melihat sikapku membaik, dengan puas melambaikan tangan, pergilah bermain. 3 kata itu langsung membuatku tersenyum lebar. Aku berlari ke arah Wang Yu dan yang lainnya. 3 orang itu perlahan memasuki villa. Liu Ruyan mengikuti dari belakang masuk. Dekorasi mewah di dalam villa terlihat. Semua anggota keluarga Liu duduk mengelilingi meja makan. Melihat kami bertiga masuk, Liu Huaili berbicara lebih dulu. Semua sudah berkumpul. Ayo makan. Dia bahkan memperhatikan Liu Ruyan masuk, seperti biasa memerintahkan pelayan untuk menyajikan makanan. Kami bertiga mencari tempat duduk. Begitu Mu Ge duduk, kursinya ditendang dari belakang. Dia menoleh, melihat Liu Ruyan, lalu berkata sambil tersenyum, ini tempat dudukku. Dia agak takut padanya. Tidak, sangat takut. Terutama setelah mendengar Liu Qingyan menceritakan pengalaman Liu Ruyan dari kecil hingga besar, dia benar-benar terkejut. Dia berdiri tanpa ragu, benar-benar lupa siapa yang sebelumnya berteriak akan membalaskan dendam saudara. Liu Qingyan yang duduk di seberang melirik Liu Ruyan. Kemudian dengan santai berkata, duduk di sebelahku. Biasanya Mu Ge pasti tidak akan mendengarkannya. Tapi sekarang seolah mendengar suara surgawi, dia melewati Liu Ruyan dan berjalan ke samping tunangannya. Liu Qingyan menarik kursi di sampingnya menunggunya duduk. Nadanya bercampur ketidakpuasan. Liu Ruyan, kalau kau berani menakuti tunanganku lagi, aku benar-benar tidak keberatan bermain-main denganmu. Liu Ruyan tertawa dan duduk di sampingku. Mengangkat matanya menatapnya dan bertanya, benarkah, menurutmu? Jangan tanya aku pertanyaan bodoh seperti itu di masa depan. Saat kata-kata itu keluar, semua yang duduk di sekeliling terkejut. Aku menoleh ke arah Wang Yu yang bingung, bertukar pandang. Ini yang disebut Muge sebagai pasangan kontrak, kelihatannya tidak seperti itu. Jangan bilang teman-teman tercengang. Muge sendiri juga bingung. Liu Qingyan secara pribadi tidak mengatakan hal seperti itu. Dia meremas ujung jarinya untuk menenangkan ketakutan di dalam hatinya. Sekarang tidak boleh marah-marah, harus bicara baik-baik dengannya. Setelah pelayan menyajikan semua hidangan. Percakapan mereka berdua tadi seolah tidak pernah terjadi. Semua orang makan diam-diam. Liu Ruyan menganggap orang lain seperti udara. Dia menyuapi aku dengan makanan. Aku menatapnya tajam lalu menunduk makan. Dia meletakkan sumpitnya. Satu tangan menopang kepala, tangan lainnya merabat tanganku di bawah taplak meja. Sama sekali tidak peduli dengan situasi. Tapi aku tidak menarik tanganku, terus makan. Tapi wanita gila ini sama sekali tidak tahu batas, terus meremas tanganku. Wang Yu di samping sama sekali tidak tahu adegan panas yang terjadi di bawah taplak meja. Dia mengira aku tidak enak badan, dengan khawatir bertanya pelan. Ada yang tidak enak badan? Mau aku bawa kamu istirahat sebentar? Aku memang ingin pergi. Baru saja mau mengangguk, tapi ditahan erat oleh Liu Ruyan. Aku benar-benar ingin melemparkan makanan ke kepala Liu Ruyan. Melihat itu, Wang Yu hendak berdiri membawaku pergi. Aku segera berkata menenangkan, aku tidak apa-apa, hanya ingin bersin tapi tidak jadi. Alasan ini bahkan membuatku sendiri merasa sangat malu. Tapi sungguh tidak terpikir alasan lain yang bisa diucapkan.
Tidak hanya Wang Yu. Bahkan Liu Ruyan terhibur oleh kebohonganku ini, hahaha tertawa dengan riang. Semua orang lain tercengang. Liu Huaili melotot ke Liu Ruyan memberi isyarat agar dia berhenti. Lalu menatap Wang Yu, kalian pergi ke halaman belakang dulu. Kami akan menyusul. Wang Yu mengangguk dan berdiri. Muge yang makannya juga tidak nyaman segera ikut berdiri. Mereka berdua mengangkat alis memberi isyarat agar aku segera pergi. Aku juga ingin pergi, tapi tangan di bawah meja dipegang erat, benar-benar tidak bisa berdiri. Terpaksa aku menendang Liu Ruyan. Akibatnya, detik berikutnya Liu Ruyan menarik tanganku ke atas meja sambil tersenyum tipis. Dia tidak pergi. Kulit kepalaku merinding. Lagi pula sudah ketahuan. Aku pasrah, aku mau pergi. Liu Ruyan tidak hanya tidak melepas, malah menggenggam lebih erat. Sambil menatapku, dia bertanya nakal, mereka penting atau aku yang penting? Orang-orang di sana jika masih tidak bisa melihat dia cemburu pada Wang Yu dan Muge, maka mereka bodoh. Aku benar-benar tidak berani menatap mata penuh telaah semua orang. Sudah pusing karena wanita gila ini. Tidak ingin bicara omong kosong lagi dengannya. Aku berniat menarik tanganku yang digenggamnya. Suaraku berusaha tetap tenang, nanti saja bicaranya. Oke, aku ingin keluar sebentar. Dia masih tidak mau melepas, dengan keras kepala berkata, tidak, aku ingin tahu sekarang juga. Siapa yang lebih penting, aku atau mereka? Aku tidak mau terus-terusan, kamu yang penting. Mendengar 3 kata itu, tubuhnya gemetar. Meskipun tahu itu palsu, dia tidak bisa menahan kegembiraan di dalam hati. Katakan lagi. Dengan pasrah aku mengulangi, kamu yang penting. Liu Ruyan yang akhirnya puas, menggenggam tanganku, menciumnya, baru melepas. Akhirnya terbebas dari cengkeraman. Aku bergegas keluar tanpa menoleh. Wang Yu dan Muge juga mengejar. Mereka berdua melihat kelakuan tak tahu malu Liu Ruyan. Sekali lagi mengubah pandangan mereka. Gila seperti ini saat banyak orang, bagaimana saat di depanku? Begitu kami bertiga pergi, anak kedua keluarga Liu mengangkat telepon dengan tergesa-gesa. Sudah menemukan psikolog dari negara R? Cepat, bangsat. Jika dalam 3 hari aku tidak melihatnya, aku akan membunuhmu. Selain Liu Huaili dan Liu Qingyan, saudara-saudara Liu lainnya berdiri sambil menelepon. Terdengar potongan kata psikolog dalam pembicaraan. Liu Ruyan menggeleng, berdiri dan duduk di sofa. Menurutnya, mencari psikolog sialan itu tidak berguna dibandingkan aku di sisinya. Selama aku ada, dia tidak akan kehilangan kendali. Liu Huaili dan Liu Qingyan saling berpandangan. Berjalan ke seberangnya, duduk, lalu menyalakan rokok. Mobilnya diledakkan, kata Liu Ruyan sambil mengeluarkan asap dengan tenang. Sudah tahu. Besok aku akan kirim orang untuk memasang lagi untuk kalian. Mereka saling mengerti tanpa berkata-kata. Bersyukur hari ini ada jammer yang dibawa adik perempuan dari luar negeri, memberi waktu beberapa detik untuk melarikan diri. Kalau tidak, mungkin tulang pun sudah jadi abu. Tahu siapa pelakunya? Tahu. Kalian tidak perlu campur tangan. Dia akan segera mati. Jelas sekali. Liu Huaili sangat percaya pada kemampuan adik perempuannya. Hanya tidak bisa menyembunyikan rasa penasaran, siapa sebenarnya yang membuat marah adik gila ini. Di lapangan tembak belakang, 3 pria sangat ramai. Astaga, apa katamu? Muge menggaruk kepala dengan kesal. Dia kembali. Otakmu rusak atau kemasukan tai? Wang Yu berkata dengan tenang. Apa tai? Kalian tahu kan? Dulu aku pernah suka Yu Youwei. Belum selesai Muge bicara, Wang Yu tiba-tiba membanting kopi keras-keras di meja. Suka? Suka apanya? Kalau benar-benar suka Yu Youwei, masa kau bisa diam saja bertahun-tahun ini? Aku juga segera menasihati Muge. Iya, kan sudah lama sekali kau suka dia. Pikirkan lagi baik-baik. Muge menatapku dengan serius. Lu Chen, kau pasti tahu. Waktu SMA, betapa bodohnya aku. Sekarang dia kembali ke kota Jing, aku tidak ingin melewatkannya lagi. Mendengar ini, Wang Yu hampir tidak bisa bicara karena marah. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Saat SMA betapa terobsesinya Muge pada Yu Youwei. Tapi saat itu Yu Youwei tidak menyukainya. Sekarang keluarganya bangkrut, bagaimana bisa dia jatuh cinta lagi padanya? Aku tidak meragukan pesona Muge. Tapi kenapa tepat saat ini Yu Youwei baru menyadari bahwa dia menyukai Muge? Apakah kamu benar-benar sudah memikirkannya? Apakah kamu masih mencintainya? Apakah dia benar-benar mencintaimu? Hatiku penuh keraguan. Kamu seharusnya bisa melihat bahwa Liu Qingyan menyukaimu, bukan? Apa tidak ada tempat sedikit pun untuknya di hatimu? Kata-kata Wang Yu sangat langsung. Tidak, jawabnya dengan tegas. Hari ini aku datang memang berniat untuk bicara terus terang dengan Liu Qingyan. Selama dia setuju membatalkan pertunangan, aku akan memberinya semua properti di timur kota. Muge, menurutmu aku kekurangan barangmu ini? Liu Qingyan berjalan lurus ke arahku, di belakangnya diikuti Liu Huaili dan Liu Ruyan. Kami terlalu asyik bicara hingga tidak menyadari ada yang mendekat. Muge melihat Liu Qingyan, hatinya mencelos, tapi tetap berkata dengan tenang. Lalu apalagi yang kamu inginkan? Aku akan memberimu properti di barat kota juga. Boleh, kamu bisa mengajukan syarat. Liu Qingyan dengan wajah dingin melemparkan dokumen di tangannya ke arahnya. Lihatlah, setelah membaca beritahu aku keputusanmu. Muge membuka dokumen itu, matanya membelalak, membalik halaman demi halaman. Setelah lama,
Dia menutup dokumen itu. Melihat teman baik begitu sedih, aku ingin bertanya, tapi aku menahannya. Isi dokumen tidak jelas, tapi jelas bukan yang ingin dia lihat. Wang Yu melihatnya dalam keadaan seperti itu. Tangannya merogoh saku ingin merokok, tapi ternyata tidak membawa. Saat itu sebatang rokok diulurkan ke mulutnya. Dia mendongak dan melihat Liu Huaili memegang rokok. Wang Yu tanpa ragu menggigit ujung rokok. Liu Huaili mengeluarkan korek api dan menyalakannya. MUG dan Liu Qingyan tidak memperhatikan kekompakan mereka. Tapi aku memperhatikannya. Hanya saja saat ini aku lebih peduli pada MUG. Liu Ruyan berjalan ke belakangku dan memijat lembut. Pundakku seperti menenangkanku agar jangan terburu-buru. MUG mengeluarkan ponsel dan menelepon nomor Yu Youwei, tapi setelah berdering beberapa saat, tidak ada yang menjawab. Saat MUG hendak menyerah, suara Yu Youwei terdengar dari gagang telepon. Xiao MU. Kamu cari aku ada urusan? Tadinya aku sibuk. Maaf. Aku ingin sekarang pergi menjenguk Bibi. Boleh? Suara MUG sedikit tercekat. Mendengar itu, di ujung telepon terdiam cukup lama sebelum berkata. Tidak terlalu nyaman. Kondisi ibuku kurang baik. Lain kali saja aku izinkan kamu datang. Oke? Setetes air mata jatuh dari sudut mata MUG, mendarat di kakinya, dan juga jatuh ke dalam hati Liu Qingyan. Yu Youwei. Pernahkah kamu berpikir untuk menikah denganku? MUG menggenggam ponselnya erat-erat. Kata-kata yang keluar dari mulutnya mulai tidak jelas. Wanita di ujung telepon diam. Keheningan itu berlangsung selama 1 menit, lalu perlahan berkata. Maaf, Xiao MU. Kamu pasti sudah tahu, kan? Di rumah sakit itu bukan ibuku. Itu pacarku, Ji Boxia. Dia sakit dan membutuhkan banyak uang. Tapi keluargaku bangkrut, tidak bisa membayar biaya pengobatan itu.